Ya, Goldian, kabar kucing tetangga gimana? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang baru hadir dan gurunda kita, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terlalu dekat. Bang Suma aja adikku. Ini muncul si Goldian, Bang, marahin. Dari mana aja lu bocah? Sibuk skripsi Gurunda. Alhamdulillah. Amin. Insyaallah semua lancar ya. Baik-baik aja semuanya. Allah Masih menolak istri mereka, Pak. 100 wanita itu. Tadi dibilang Guna itu adalah wanita. Ya, dia bilang wanita itu dipakai untuk main geplek, Pak. Masih mahasiswa saya ini si Goldian berarti ya. Oh, saya kira dia udah S2 gitu entah berapa. Loh, kami kan mahasiswa ini, mata pelajaran bahasa Eropa, Pak. Kan kita mahasiswa dokter terangkan. Kok masih banyak utang sama kami loh, Pak, terangkan. Skripsi. Oke, mungkin dari Bang Suma bisa dijelasin, karena menurut Pak Framing, Guna itu artinya wanita. Wanita itu nggak jelas mau dipakai untuk apa, Pak. Kalau si Zuma udah skripsi belum Zuma? Apa? Udah Apalagi ini, apalagi yang mau di framing orang ini? Hah? Kalau si Zuma udah skripsi belum? Apa sih ngomong apa? Apa temanya, Dek? Mereka menolak wanita yang ada di Alkitab. Jadi dia bilang Yesus itu janjikan 100 wanita, bukan istri. Jadi 100 wanita itu di surga nanti untuk temani main geplek, main peta umpet. Kan kalau sendiri bro, enak jangan main salah peta umpet. terjemahkan lah. Bukan 100 wanita, 100 kali lipat. Iya, 100 kali lipat. 100 kali satu wanita berapa jadi? Terus Begini loh. Gimana? 100 kali tadi. Kali apa? Kali wanita kan? Kan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ayahnya, ibunya, anaknya, atau ladangnya karena namaku. Dia akan mendapatkannya kembali 100 kali. Ini siapa ini yang itu suara siapa sih yang Itu si salib. Jul napasnya itu. Kenapa siapa? kencang napas kali si Jul? napasnya. Kencang banget napas si Jul, kayak seperti Oh, ketelan. kayak seperti lagi di tempat tidur aja. Aku pamit dulu ya. Salam semuanya. Bye bye. Salam Pak Denny. Salam bye bye. Oke, lanjut yang lain. Sampai kapankah jiwa yang bersedih? Siapa yang nyanyi tuh? Framing. Waduh. Ya, mungkin langsung aja Gurunda bisa dijelasin. Iya. Jadi kalau terkait dengan data yang tadi, Gunaika itu memang bisa diartikan perempuan atau wanita. Tetapi kan di sini sedang berbicara mengenai hubungan kekerabatan ayah, ibu dan seterusnya. Kan udah disebutkan di situ, ya kan? Nah, makanya kalau saudara mengartikan perempuan di sana ya bisa, tapi perempuan yang dimaksud itu adalah istri. Makanya di dalam kitab Lukas data 29 sampai data 30, di situ Yesus menjanjikan kemudian untuk mendapatkan istri berlipat ganda di dunia ketika orang itu meninggalkan istrinya. Ketika Petrus bertanya, "Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami, lalu kemudian kami mengikuti engkau." Yesus mengatakan apa? Kemudian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali berlipat ganda pada saat ini juga." Berarti Yesus mengajarkan poligami. Nih, jelas itu Bang dalam kitab Abang. Yesus mengajarkan poligami. Iya. Yesus mengajarkan Senang dia. Tapi ini bukan untuk Kristen, ini untuk Bani Israel. Kan yang bertanya di sini Bani Israel, Petrus, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, apalagi orang Indonesia. Ini Yesus tanya jawab dengan orang Yahudi, kan pengikutnya, bukan berbicara dengan penyembahnya orang Kristen. Orang Yahudi pengikut. Oh iya. Yes. Yesus itu praktisi Taurat, bukan praktisi surah-surah Paulus. Kalau kalian kan praktisi surah Paulus, Yesus kagak.
Yesus itu cakupan ajarannya itu adalah kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Roma. Oke, teman-teman. Berarti bagi kamu itu Alkitab udah dirubah-rubah ya? Bisa Anda lihat kan yang sampai di tangan saudara tinggal bahasa Indonesia kan? Kamu jangan ngarang-ngarang kamu. Kamu nggak boleh gitu. Kamu ngarang-ngarang. Apa saya ngarang apa, Bang? Saya tanya ke Bang sama Bang Juma, Bang Juma. Iya, Kamu iya. ngerti nggak Ya, semua yang ada di Alkitab bahasanya kamu ngerti nggak? Maksudnya apa? Al-Quran bahasa Arab. Iya, Al-Quran terus Kamu ngerti nggak bahasa tulisannya segala macam? ada terjemahannya kan? Sekarang saya tanya ke kamu, bisa nggak orang buta itu membaca mengetahui apa yang sebenarnya tertulis dalam Al-Quran? Bisa nggak? Faktanya banyak di antara kami orang buta menghafal Quran. Pakai apa? Yang ngajarin siapa? Yang ajarin pasti gurunya, udah pasti tuh. Udah berarti mereka orang buta tahu dong bahwa yang mereka ajarkan itu benar sesuai dengan terjemahannya. Iya, mereka menghafal Quran bukan menghafal terjemahan. Iya, menghafal Quran. Iya, menghafal Quran bukan menghafal bahasa manusia. Kalau menghafal Al-Quran terus nggak mengerti apa yang Al-Quran itu sampaikan, for what? Maksudnya? For what? Untuk apa? Ya, sekarang Oke. Sekarang masalahnya adalah, adakah tokoh-tokoh di Islam ini yang tidak mengerti Al-Quran? Ada nggak? Lah, setiap kita bilang Al-Quran teksnya sesuai dengan apa yang dibilang, tafsirannya salah, mungkin baca di tafsiran. Nah, itu karena mereka memahami Quran. Nah, sekarang ada nggak orangnya Kristen, tokoh Kristen yang menghafal? Tunggu. Ada tidak tokoh Kristen yang menghafal kitabnya Nabi Musa? Menghafal kitabnya Nabi Musa. Iya, ada. Kitabnya Nabi Musa. Ada nggak? Kamu jangan lari dulu dari berapa ayat? Ada nggak? Berapa ayat? Berapa ayat? Jangankan menghafalnya, untuk membaca dan mengerti original teksnya aja pendeta nggak ngerti. Berapa ayat mau dihafal? Kitab Taurat katanya. Udah, jangan lari kemana-mana. Semua bisa nggak kembali ke materi yang tadi. Hafal semua Al-Quran itu bisa nggak hafal? Kembali ke materi yang tadi. Enggak, jangan bagai-bagai dulu kamu menghafal. Ini Yesus mengajarkan poligami, kenapa ditinggal? Menghafal Al-Quran semua. Kamu bisa nggak? Saya bukan penghafal Quran. Saya bukan penghafal Quran, tapi coba aja Anda baca Quran di depanku. Pasti ku tahu ini salah. Pasti ku tahu. Dengar dulu. Itu mah bahasa cuma. Kamu baca. Ya. Lucu kan? Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa kitab yang Anda ambil dari agama orang itu sudah sesuai dengan original teksnya? Itu kalau bahasa mah cuma bahasa apa walaupun Gimana caranya? Coba. Bagaimana caranya Anda membuktikan? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa terjemahan yang Anda gunakan itu sudah sesuai dengan original teksnya? Gimana? Nggak bisa, Gurunda, kan mereka nggak punya original teks. Wah, tuh, gimana tuh? Kata siapa? Kata siapa? Buktiin original teksnya kitabnya Kristen. Kamu tahu nggak? Apa? Coba kasih bukti bahwa kitab yang kami pegang itu bukan terjemahan yang benar. Boleh? Ya. Coba kasih tunjuk, kasih datanya biar kita serius ini. Gini, aku bilang kamu. Kok datang Bang Juma jadi gini dia? Apa yang terjadi dengan si salib ini? Oleh Yehezkiel 34 nomor 16 coba. Coba baca Yehezkiel 34 nomor 16. Aku kasihan sama kalian. Ya, coba buka. Kau bacakan ke saya. Coba kau bacakan ke saya Yehezkiel 34 16 coba. Ada yang berani bacakan kepada saya kitab Kristen ini yang diambil terjemahan dari agama orang? Ada? Mau pakai terjemahan apa mau baca? Ya terserahmu lah. Kamu buktikan bahwa kitabmu itu adalah kitab Spanyol, separuh nyolong. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan Terus? kubalut, yang
sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Hmm. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Terus. Original teksnya kata dilindungi di situ apa? Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kulindungi di situ apa sudah benar? Benar enggak di situ kulindungi? Kulindungi. Benar? Benar enggak? Iya. Benar enggak? Kulindungi di sini. Iya, kulindungi. Benar enggak itu terjemahannya? Terjemahan itu berbeda-beda. Makanya aku Lah, giliran sekali terjemahan itu berbeda-beda katanya. sini gue bilang ke kamu. Kitab Spanyol sudah nyolong kitab orang, Bahasa Indonesia masih sok tahu. mencakup bahasa. Yang saya tanya, kamu mengatakan tadi kitabmu sudah benar. Benar enggak terjemahannya kulindungi di situ sesuai dengan original teksnya? Benar enggak? Sekarang saya tanya, apakah benar itu yang terjemahan bahasa Arab itu sama dengan apa yang Lah, kenapa larinya ke situ? Sekarang saya tanya. Oke, terima Balik kasih. lagi Tadi ke kita. saya belum dengar tadi Yeskel berapa? Balik lagi. Skill 3416. Yeskel 34. Kitabnya orang dipakai, terjemahannya disalah-salahin. 16 dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk akan yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yang kuat dilindungi. Apakah terjemahannya sudah benar? Dilindungi di situ. Terjemahan cuma. Enggak, saya tanya dulu, apakah sudah benar terjemahannya kulindungi? Jawab dulu. Terus saya masalahnya apa dengan terjemahan? Iya. Masalahnya terjemahanmu itu menyesatkanmu karena tidak begitu terjemahan yang sebenarnya. Menyesatkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus begini, masalahnya Oke. begini. Ada yang bisa buka kamera? Begini. Ada yang buka? Kalau Bisa. kamu tuh sabar, saya Bisa guru. Ya, silakan deh, silakan. Original jadi teksnya begini, dalam bahasa begini, Ibrani begini. atau versi terjemahan lama. Begini Sorry. ya. Bagaimana saya percaya kitab yang orang Katolik yang menulisnya, sedangkan yang penulis aslinya sendiri udah nggak ada. Jadi masalah terjemahan ini dipermasalahkan sama orang-orang yang menulis adalah penerjemahnya salah. Ya mau bagaimana? Makanya ada Roh Kudus yang Roh Kudus. Ujung-ujungnya Roh Kudus. Apalagi itu Roh Kudus? Apa itu? Bukan Apa Roh itu? Kudus. Yeskel berapa tadi guru Jangan dah? ngomong apa itu Roh Kudus. Yeskel 34 nomor 16. Memang dikatakan di sini. Roh Kudus itu bahasa apa lagi tuh? Nanti kamu Ambil lagi dari bahasa apa lagi tuh Roh Kudus? Bahasa Inggrisnya, but I will destroy the fat and the strong ya. Parah ini Aku akan hotel-hotel. membinasakan mereka yang kuat ya. Ayo dek, tampilkan di Yeskel, dibesarkan. Jadi masalahnya Linda Julius. apa dengan salah terjemahan itu ya? Tutup sama LAI. Suruh si Cuma ini tutup sama LAI. Suruh si Cuma tutup sama LAI. Biar aman. Itu aja lah ya. Oke Dah, kita Le. lihat ya, Suruh dia kita lihat. tutup Dah, sama kita lihat. LAI. Oke. Coba lihat terjemahannya yang sebenarnya di situ berasal dari bahasa apa, dari kata apa dalam bahasa Ibraninya, itu kata somate. Somate itu artinya apa? Intinya agama kita mengajarkan kita agar tahu Kebohongan. tentang agama, biar kita Agama ngerti, kebohongan. nggak kayak Agama nggak kayak tipu-tipu. nggak Agama kayak tipu-tipu. nggak kayak RT 0. Agama tipu-tipu, kitabnya orang diambil, diterjemahkan sesuai dengan selera perut. Sampai kalian sampai kalian wafat itu kalian nggak tahu apa isi Al-Quran. Agama tipu-tipu. Apa gunanya kau bisa bahasa Indonesia, kitabmu bahasa Indonesia kalau tujuannya menipu? Coba aslinya atau versi KJP-nya coba. Upload ini udah tahu, padahal dia apa kayak gimana sih? Udah tahu. Diindonesiakan. Kitabnya orang diindonesiakan, tujuannya bukan untuk membuat orang itu beriman dengan benar, tapi untuk orang itu tertipu. Hafal yang nama. Udah, lihatlah ini kitabmu nih, lihat nih kitab yang kau rampok dari agama lain. Lihat nih, diperlihatkan tuh sekarang tuh. Kau diam aja dulu di situ. Ya, dengar dulu, jangan ngomong. Kau jangan ngoceh-ngoceh. Umat terjemahan pun mengoceh. Data original teks kitab mesti ngoceh. 34 nomor 16 dek.
Kamu ngerti bahasa Ibrani enggak? Tunggu. Bahasa Ibrani. Iya, Kenapa nanti kau kau tanya buktikan. saya tidak rampok kitabnya Yahudi, kau yang harus bisa karena kau yang rampok kitabnya orang. Ah, iya makanya. Nih cuma lucu banget ya. Coba terjemahan lama, Dek. Kamu Nanti kau buktikan kalau yang disampaikan Bang Juma itu salah dengan data. Jangan KJP cuma coba. asumsi. Terjemahan lama di sini dikatakan, ini udah terjemahan lama Gurunda. Iya. Maka yang sesat itu akan kucahari, dan yang terhalau itu akan kubawa balik, dan yang luka itu akan kubebat, dan yang lemah itu akan kukuatkan, dan yang gemuk dan kuat itu akan kujauhkan, bahwa aku yang Wah. mengembalakan dia. Ku jauhkan. dan sepertinya. Ku jauhkan dengan kulindungi sama ndak? Ya, langit dan bumi. Nah, langit dan bumi. Coba KJP. KJP itu terjemahan paling lama daripada kitabnya Kristen Indonesia. Dan itu sama kulindungi pengertiannya menghindarkan dari hal-hal yang tentang akan terjadi gitu. Asumsi maksudnya. gerobak. Gitu. ini makanya kalau mau baca Alkitab itu harus tuntunan dari Roh Kudus biar Roh Kudus mau suruh ke sini, Roh Kudus mau suruh ke sini biar ku ajari dia ejaan Ibrani. Contohnya kalau Juma mau di Roh Kudus mau suruh ke sini biar ku ajarkan dia ngeja Ibrani. dijatuhin benda Nah, coba. sesuatu lalu Anda dijauhkan itu supaya Anda dilindungi. Coba deh. Itu Coba deh. maksudnya. Iya betul sekali. Ini Bang Juma ini Apa- Nggak paham. apa? Dia nggak ada roh Goldian. kudus dia si Juma Di ini nggak ada roh KJV kudus dijauhkan Gurunda. dia nggak ada I will roh kudus destroy. dia si Juma ini jadi nggak Ya. tahu Alkitab. Iya dia nggak bisa. Makanya aku bilang, walaupun Jadi Anda dijauhkan baca itu Alkitab untuk dan melindungi menjelek-jelekan cuma. Oh, tunggu lo, jangan ngoceh terus kayak anak kecil kalian nih. Udah tua berebut ngomong pula. Ini dua nih tak ngapain lah framing sama si Salib ini. Beda banget kalau di KJV, but I will destroy the fat and the strong. Di sini dihancurkan, dimusnahkan. Iya, supaya kamu tidak dimusnahkan maksudnya begitu. Yang harusnya dihancurkan. Yang satu, dilindungi. dengarkan. Terjemahan yang sebenarnya itu adalah dan yang kuat akan ku musnahkan atau ku binasakan, bukan kulindungi. Lah, tapi di terjemahan baru dilindungi Gurunda. Yang salah yang mana? Yang salah mereka ini memang mereka ini sudah ditakdirkan menjadi umat sesat. Sesat itu yang ada ketujuh yang datang. Ya, ini kitabnya orang Yahudi mengatakan kata somat artinya itu kubinasakan, kuhancurkan. Kenapa di dalam kitabmu yang gemuk itu akan kulindungi? Kenapa? Karena rata-rata pendetamu gemuk perutnya, uang perpuluhan. Takut mereka dibinasakan. Paham? Makanya kata Ya, Juma, kamu iri ya. kubinasakan itu Iri kamu ya sama diganti pendeta-pendeta menjadi kaya, kulindungi. Sama ndak? Iri ya. Kubinasakan dengan kulindungi. Sama ndak? Juma, iri kamu kalau pendeta-pendeta kaya ya. Jangan curhat. Sama tidak kuhancurkan, kubinasakan dan kulindungi. Yang gemuk kubinasakan dan yang gemuk kulindungi. Sama ndak? Lihat nih, jadi Pak Framing kena dong. Pak Framing kan gemuk. Aduh. Dibinasakan dong Pak Framing. kau tahu saya gemuk. Ya kan memang waktu itu kau bilang kena diabetes. Orang kena diabetes biasa gemuk. Inilah Gawat Pak Framing nih. inilah yang saya katakan kitab Spanyol selalu nyorong. Sudah nyolong, Oke. dirubah-rubah lagi kitabnya orang. Apa yang Anda katakan kepada kitab kami itu yang nyolong itu siapa? Siapa yang Apa nyolong? ini apa haknya orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Jawab. Apa haknya Islam mengambil Taurat, Injil dan Zabur? Mana di Al-Quran ada Taurat, Sauda, Injil mana? Mana? Dasar penipu. Sekarang ini kitabnya orang Yahudi, nempel di atas kitabmu itu haknya. Coba, apa Kamu haknya? cuma dengar dulu kak. Kamu Kutanya samamu sekarang, apa haknya orang Roma Yunani mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan di kitabnya apa? Tunggu. Framing. Framing. Dan Injil dan Zabur. Framing gini aja. Pilih dulu salah satu. Kamu yang maju dulu atau si Salib ini. Biar kalian bisa kompak dulu. Ini antar kalian aja berebutan loh.
Enggak. Ya udah ini- Salim, ini, lanjut Mbak. Salim. Oke. Ini kasihan aku lihatnya. Lah, Ya, yang kasihan, yang harus dikasihani itu yang kitabnya kitab Spanyol. Kok kamu kasihan sama aku? kamu tahu nggak bahasa Arab itu, makanya itu. Kamu tahu bahasa Arab nggak? Saya kitabku Al-Quran bahasa Arab. Sekarang itu terjemahan itu di Indonesia itu terjemahan itu nggak bisa kayak Apa? nggak bisa mencakupi gitu. Iya. Terjemahan itu adalah usaha manusia untuk mengerti original teks dari kalam Allah. Iya, Nah, jadi- sekarang terjemahanmu ini apa? Saya tanya samamu. Terjemahan kitabmu ini apa tujuannya? Hei, terjemahan kitabmu ini apa tujuannya? Biar semua orang cepat ngerti nggak? Biar semua orang tersesat. Nggak ada Oke, tersesat. ku Sekarang binasakan ada- dirubah menjadi kulindungi. Gini. Kamu nggak lihat tadi itu? Diam dulu. Sekarang saya tanya. Yang tersesat siapa sekarang? Yang tersesat yang mengambil kitabnya orang Yahudi nempel di buku karangan pendahulunya. Kamu membaca Al-Quran tanpa bimbingan, apakah gimana? Bisa nggak? Kami tinggal membaca Quran, jelas sekali kok Quran kami. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Yang ajarin kamu siapa? Dan telah kami tulis untuk Musa. Apa ini? Saya tanya dulu. Kami ngerti, kami paham. Paham. Kamu paham tentang tulisan-tulisan Arab itu yang Kalau misalnya terjemahannya kami ragu, kami lihat di original teksnya. Sekarang saya tunjukkan tadi skill 34 nomor 16. Apa yang kau lakukan? Diam dulu. Original teksnya di mana? Ini. Wa katabna lahu. Nah, terus terjemahannya? Ini ada. Kalau salah? Mananya yang salah coba? Saya tanya. Kalau salah? Kalau salah terjemahannya, dengarkan. Kalau terjemahan salah, maka kami kembali ke original teksnya. Nah. Sekarang kalau terjemahanmu kayak tadi, dengarkan. Kalau terjemahanmu kayak tadi, kalau terjemahanmu kayak tadi gimana? Ini sih, jangan Pak. Kutanya samamu, kalau terjemahan kitabnya orang Yahudi kamu salah-salahkan tadi, gimana solusinya? Kutanya samamu. Ini orang gimana sih? Orang bertanya kok dia tanya balik. Ya, Enggak, saya kan sudah jawab. Kalau terjemahan salah, kami kembali ke original teks. Nah, kalau dengar. Kalau kitabmu tadi mengalami seperti itu, kubinasakan, lalu ada yang mengatakan kujauhkan, apa solusinya? Meow. Pilih salah satu lewat tuntunan Roh Kudus. Ajaran koplak, ajaran koplak, ajaran nenek mukiper. Mana ada kayak begitu? Parah. Kasihan. Tunggu. Kamu kembali ke original teks kamu. Siapa yang kembali ke original? Si framing bilang kembali ke original. Iya. Yakin? Mana original teks kitabmu coba mana? Tunjukkan ke saya. Yang skill 34 nomor 16 mana di kitabmu ada original teks mana? Tunjukkan. Cuma dengar dulu yang saya Mana? Tunjukkan ke saya. Aku rindu pingin melihat kitabnya Kristen ada original teksnya, rindu saya. Mana? Tunjukkan. Tadi kan kamu baca Yesekiel, kan itu. Kamu bilang tadi kalau Al-Quranmu itu salah terjemahannya, kembali ke original teks. Terus kami. mana? Coba buktikan. Mana kitab orinya mana? Tunjukkan. Iya, mana kitab originalnya mana? Berapa tadi? Ayat berapa? Mana kitabnya yang saya tanya, kitab orinya mana? Bukan translate-nya. Yang kamu baca itu Mana? Ini belum apa-apa. Ini belum. Masih ada. Ini saya punya alat sangkakala dari langit ketujuh. ayat berapa? Makanya jangan asal ngomong kalian. Pakai ilmu kalau bicara. Ayat berapa? Biar saya kaji bahasa Ibraninya mana? Ayat. Bahasa Ibrani, kita tidak minta bahasa Ibraninya, Bung. Yang kita minta original teks kitabmu mana? Tunggu. Ini kok berebutan lagi kalian dua? Woi, halo. Kok berebutan lagi kalian dua? Siapa lagi nih? Gantian ya. Oke, boleh silakan Pak Framing. Kalau cuman ditranslate aja dari bahasa Indonesia ke Ibrani, hanya orang bahlul yang bisa dibodohi. Yang saya minta original teks kitabmu mana, kucuk? Tadi kamu baca ayat. Sudah merampok kitabnya orang Yahudi, nggak punya lagi kitab orinya. Jangan ngadi-ngadi, Ju. Apa ngadi-ngadi apa? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Saya tidak akan tunjukkan. Saya minta kau tunjukkan kitab orinya mana. Kitab ori dalam bahasa Ibrani mana?
Dasar bahlul. Ayat berapa tadi, Zul? Ayat berapa? Saya mau perlihatkan translate ke Ibraninya. Dasar penipu. Ayat berapa tadi? Yang kita butuhkan Kalau itu sama friend original yang teks cerdas ini kitabnya. pada takut, sama Mana friend yang kitabnya cerdas mana? ini pada takut. Mana Ayat- kitabnya orang Yahudi yang kau ambil dalam bahasa Ibrani mana? Kau cuman mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Septuaginta. Ayo, Zul. Parah. Ayat Mana? berapa? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Habis itu kamu ngapain? Kamu translate ke bahasa Ibrani kan? Biar saya translate. Gimana? Dasar Ayat berapa? penipu. Ayat berapa? Udah. Jadi intinya orang Kristen Jadi intinya cuma tidak punya hak terhadap kitabnya agama Yahudi. Intinya cuma Yang kau sebutkan perjanjian lama itu justru Intinya adalah perjanjian cuma baru bagi Bani Israel. Kristen ini Intinya hanyalah cuma sekelompok ngadinya orang yang disebutkan oleh Yesus sebagai guguk. Oke, Intinya paham? cuma ngadi- Disebut oleh Yesus sebagai serigala nyamar domba. Paham? Markona mengadi-ngadi, Markona ngadi-ngadi. Pak Framing. Si Saya malu Markona apa Pak? ngadi-ngadi si Markona. Pak Framing, mana datanya Pak Framing? Dari tadi Iya, saya minta ayat yang dia baca tadi ayat berapa biar saya cari bahasa aslinya. Yang ikut cuma host. Oh. Diam dulu. Cuma. Kau kan bilang kalau salah terjemahan kita, kamu balik kemana? Kau original teksnya, kitab Al-Quran kami kan ada. Al-Quran kami kan ada. Dalam bahasa aslinya kan ada Al-Quran kami. Penghafal Quran kami ada. Sekarang saya tanya samamu, kalau terjemahannya kayak tadi itu, apa solusinya? Kembali ke original teksnya. Mana kitabnya orinya mana? Mana kitabnya yang dalam bahasa Ibrani kitabnya mana? Tamrun kasih orang bicara lah kata lain. Ya sekarang saya tanya samamu. Mau bertanya saya bukan Anda. Ya kan saya sudah jawab. Ketika kemudian ada indikasi salah terjemah, maka kami kembali kepada Al-Quran. Sama. Nah, sekarang kau kembali kemana? Terjemahan yang benar. Kamu kembali kemana kalau terjemahanmu ternyata salah kayak tadi? Sekarang saya tanya terjemahan yang benar. Ya kau cuma bertanya, kamu nggak bisa ditanya. Kalau habis bertanya dijawab, giliranmu menjawab. Tadi kita lihat di dalam kitab yang kamu ambil dari agama lain, terjemahannya itu ada yang mengatakan dibinasakan, ada yang mengatakan kulindungi. Mana yang benar, kucuk? Sekarang saya tanya ke Sekarang kalau saya tanya kamu, parah. Kamu Tunggu. Kucluk, dengarkan saya, Kucluk, dengarkan. Sorry host, dengarkan. Kamu bertanya, ketika terjemahan Al-Quran itu diindikasikan ada kekeliruan, kami kembali kepada Al-Quran. Oke? Nah, sudah, stop sampai situ. Nah, kembali ke Al-Quran, itu jawaban saya. Sekarang saya tanya samamu, giliranmu menjawab. Ketika tadi ada di kitabmu itu, yang satu mengatakan kulindungi, yang satu mengatakan kubinasakan, apa solusinya? Gak mau jawab, yang benar mana? Terus Oke, sekarang solusi di Kristen apa? Dasar kucluk, makanya kurangi makan babi, biar otakmu berfungsi. balik ke terjemahan. Ditanya nggak bisa menjawab, bisa cuma ngeyel. Takut dia gak bisa jawab dia. Coba Saya akan kembali, saya sudah jawab. Saya akan kembali, kami akan kembali ke Al-Quran. Al-Qurannya ada, penghafal Quran ada. Setiap umat Islam Al-Qurannya ada. Al-Quran itu bahasa Arabnya. Sekarang saya tanya, di kitabmu tadi kamu dipermalukan, sudah rampok kitabnya Yahudi, terjemahannya ada kulindungi, ada juga kubinasakan. Mana yang betul, kucluk? kamu nggak jawab. Kamu cuman Udah aku turunin aja lah. Soalnya gini. Turunkan. Iya, soalnya harusnya lu bisa jawab. Kan tadi Bang Juma udah jawab. Kalau Islam jelas yang dibacakan itu selalu yang bahasa Arab. Kalau di Kristen kan yang kita tahu selama ini teman-teman pakai yang terjemahan Indonesia. Kalau salah kayak tadi, apa yang harus dilakukan? Kembali ke teks asli kau bilang. Buktikanlah orang Kristen kembali Punya ke teks kitab, asli. punya kitab yang teks asli mana? Jangan kau ambil terjemahan bahasa Indonesia, habis itu kau translate di Google. Ini beraninya, kucluk, penipu. Ada nggak bukti kayak Quran tuh yang bahasa Arab gitu? Kalau Kristen ada nggak? Kitab Spanyol separuh nyolong dari agama orang, gak malu.
Ada nggak teman-teman Kristen yang bisa menjawab ya? Mungkin kasih bukti gitu. Jangan istilahnya mutar-mutar terus kan jadi nggak teredukasi. Bukti apa lagi? Iya, bukti bahwa kalian itu ya punya teks asli. Ya, kalau Pak Fremi. perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian Mana baru kitabnya? bahasa Yunani. Mana kitabnya? Ya itulah kitab yang sudah diterjemahkan itu. Lah itu kan terjemahan. Kitabnya yang dimaksud mana? Layaknya kami memegang Al-Quran, ada Qurannya. Kitabmu yang kutanya, mana kitabnya yang Ibrani? Ada aslinya ada. Mana? Jangan Ada. ada aja Pak. Ada, Kita susahnya ada. ini. Kalau ditanya ada itu, pokoknya ada. Kalau udah pokoknya ada, apa yang mau kita debatin? Mau ditunjukin. Iyalah Pak Framing, tunjukkan barang itu. Mana? Oke, saya tunjukin ya. Cuman saya udah bisa belum open cam ya? Kok nanya kami pula? Udahlah, udah 700, udah bisa. Open cam lah. Iya. Hati-hati, jangan salah kasih nampak. Iya, perutmu gemuk soalnya, terangkan. Hati-hati. Perutmu buncit soalnya. Yang gemuk akan kubinasakan, dirubah menjadi akan kulindungi. Tapi benar juga lah, kalau ditulis akan dimusnahkan, kasihan Pak. Itu di LAI, di gereja berapa banyak orang gemuk? Masa semua dimusnahkan? Ya silakan Pak Framing. Anda bisa Pak Framing. Mana Pak Framing? Ini kalau udah kayak gini bentar lagi menghilang ya. Dibesarin. Oke. Coba kasih lihat tuh depannya apa tuh. Mana coba? Wih, bahasa Ibrani. Nah, coba lihat, tunjukkan yang tadi. Yehezkiel 34 nomor 16 coba. Yehezkiel 34 nomor 16. Sama enggak terjemahannya? Hei. Kan aku bilang kan? Bilang dia kan? Kabur kan? Astagfirullah. Kok kayak gini lah mereka? Kacau kali. Pak Framing. Oh, ini balik lagi dia. Nah, gimana Pak Framing? Kok kabur? Kok jadi Buka. keluar saya tadi? Kok jadi keluar saya tadi? Mana tahu? Kok nanya ke gua? Ya, ntar dulu ya. Coba baca Pak Framing. Coba, tunjukkan coba. Buka lagi. Ntar saya cari dulu Yesekielnya. Astagfirullah, lupa. Kan gampang nyari Alkitab itu. Cuman begini, ini kan dalam Dalam keheningan malam. bukan. Yesekiel berapa tadi? Yesekiel 34:16. 34:16 ya. Mari kita lihat apakah Pak Framing akan bisa bertahan atau akan kabur pada sore hari ini. Ini kita udah ikat kawan-kawan. Ya, udah ikat ini. Cuman Pak Framing ini jago dia lari. Live-nya di Jeddah. Kepentar lagi Bang Jul. Enggak, yang lucu nih ngapain live di Jeddah, dia buka apa sih? Buka Google dia. Buka kamera, Pak. Woi, itu udah ada kitabnya kok malah buka Google. Dia buka cara bacanya kali. Dia tuh Oh, lagi iya. buka interlinearnya, Jul. Iya, dia buka interlinear tuh. Dia buka interlinear karena nggak bisa baca dia. Izin Jul. Apa-apa? Bang Juma, hari ini rendangnya aku kirim. Insya Allah dari saudari kita netizen order Iya. rendang sama aku kirim ke Bang Juma. Iya, adikku sayang. Thank you. Ya. Gol, lu pernah dikirimin rendang sama Unirifa? Kagak, Apa Jum tadi? Sama ya. kagak. Yuk, kois Jul lah. Kau orderkan dulu Jul buat Goldian orderkan buat video. Siripa ini bikin kacau. Yesekiel berapa tadi Jum? Cukup tahu. Apa lagi ya, skill berapa lagi? Aduh, Pak Framing, kau ngapain lah dari tadi coba? Yesekiel berapa tadi? 34 nomor 16. Oke, saya lihat.
Ya, teman-teman bisa lihat ya, dia lagi baca interlinear biar nanti pura-pura bisa bahasa Ibrani dia. Astagfirullah. Adinda promosi ada di sini. Oh ya, dia takut ketahuan nipu. Ezekiel 3, aku teman Apa-apa. Aduh, Pak. Padahal Framing. tadi sudah nunjukkan kitab loh. Iya. Pak, pakai 2 HP Pak, biar nggak ketahuan lagi googlingnya. Gimana sih? Aduh. Nggak ada teman Kristen yang bisa bantu, kasihan nih Pak Framing loh. Ya, ini teman-teman yang inilah ya, ngecek sendiri dan teman-teman yang pikir sendiri lah. Pernah nggak ada teman-teman Kristen tuh yang misalnya begitu terjemahannya salah atau terjemahannya berbeda, kembali ke original teks? Coba saya tanya teman-teman Kristen lah. Saya rasa dari 1 juta 1 mungkin ya. Dari 1000 belum tentu 1 soalnya. Dari satu gereja itu belum tentu ada 1 orang yang istilahnya tahu bahwa ada salah terjemahan, ya terus kembali ke original teks. Itu fakta, kita bukan ngadi-ngadi. Kalau mau teman-teman survei di gereja masing-masing lah. Halo Pak, wah ini lagi berusaha hafal nih kalau udah gini. Lagi hafal. Pak Framing makin tua makin aneh. Dan Gol, dia ada utang apa aja sama lu? Sama gua banyak utang dia nih. Pala lo. Enggak si Gol, si ini Pak Framing. Oh. Dulu Pak Framing banyak kali hutang ya. Waktu itu kabur setelah kalah. Ya dia bilang dia akan ngomong minta Dia maaf. terangkan kan? Iya terangkan, terangkan. si guru S2 nggak jelas. Ini tanda-tanda mau kabur ini. Iya. Aja. Enggak, dia lagi cari teksnya ini. Astagfirullah, kok bisa gini lah mereka nih. Ini ada ini kan diduga ya. Ayat berapa tadi? Diduga Ayat berapa? dari ini ya. alamak. Ayat berapa? Cuman masalahnya gini, Ezekiel berapa? interlinear Ayat berapa itu tadi? Jom. interlinear Yes, itu 34 ayat 16. Sekali lagi nanya dapat kipas angin nih. Sekali lagi nanya Ini dapat Bang kipas Jul. angin nih. Keluar lagi Jul, keluar lagi Jul. Ya, gimana Bang Bang kamu sih? Jul. Jadi begini, interlinear itu untuk kita berbahasa Ibrani itu kalau yang ayatnya itu tidak familiar dicari itu susah. Oh ya. Makanya dia nyarinya lama. Tapi kalau ayat Kejadian 1 nomor 1 dia cepat. Jadi carinya lama karena ayatnya tidak familiar. Gitu. Makanya dia cari susah ini, belum dapat. Kasihan sekali. Kita lihat ya apakah dia akan kembali bertanya. Ya silakan teman-teman. Apakah dia akan kembali? Kalau dia balik dia udah keberapa nih? Kelima ya? Dia udah kelima tadi Dia tuh. antara 2 kemungkinan Bang Jul. Antara 2 kemungkinan. Entah dia itu tidak dapat sama sekali atau dapat tapi lama. Cuma itu karena ayatnya tidak familiar ya tadi. Bahkan bisa seminggu nih kalau mau ditungguin. Coba dihitung dari hari ini. Bisa seminggu. Nanti lihat aja, balik lagi tanya ayat berapa tadi Jul? Ayat berapa tadi? Iya, udah dapat kipas angin dia nih. Oke, mumpung beliau masih cari, mohon izin adik-adik saya semuanya di sini. Saya mau mengumumkan kepada sahabat-sahabat yang ada di bawah untuk bergabung ke Telegram API Apologet Islam Indonesia. Itu linknya bisa lihat di channel ini Zulkifli M. Abbas di YouTube atau di akun TikTok milik API Apologet Islam Indonesia untuk bergabung menjadi Laskar Apologet Islam Indonesia. Silakan teman-teman yang ada di bawah. Terima kasih. Lanjut. Framing, kau kemana? Ya, Balik. Nah, balik lagi. Nanya lagi Pak Framing? Ya, berapa tadi semua? Skill berapa? Halo Pak Framing. Kalau di sini dia, nih Ezekielnya nih. Udah hafal interlinear ya. Ayat 16 ya. Ini Iya. kalau tulisannya dia terjemahannya terlalu kecil. Nih, jadi susah saya melihatnya. Matamu yang nggak beres. Gimana kecil itu segitu besar?
Memang itu saya bisanya itu dibaca. Bisa dibaca itu. Udah saya plus 7, jadi susah bacanya. Kasih mundur aja Kit. Nah, Dikasih mundur kami bacain lah kalau nggak. Nah, kalau Sengaja sekali. mana? Mana nomor 16? Oh jangan. Apa aja kau buka framing? Astagfirullah. Ini orang ada aja alasannya ya. Di zoom ya kayak gitu. Aduh mak. Mas, ntar dulu. Sedekat itu kau baca. Susah kalau saya tarik, nggak bisa. Jadi biar kelihatan pakai tangan. Begini sudah, Pak Framing jangan lihat dari HP, lihat dari langsung saja. Iya, kau jangan baca dari HP. Kau agak merengin gitu. Ini HP-nya juga. Atau kau baca bahasa Ibraninya. Kau bisa bahasa Ibrani, kau bilang. Kalau baca langsung bahasa Ibrani, memang saya tidak abjadnya tidak langsung bisa semua. Tapi Sini kalau bacain, mana sini aku bacain. Mana mau dibacain? Mundur. Kalau mau baca, sinilah. Mana sini aku bacain. Mundur. Cepat lu nih Diva belajar Yang Ibrani. mana? Nih. Yang mana? Tunjuk yang mana? 16 tuh. Ini 16. Yang Ini 16. 17. Ini yang 16. Ya berarti mana? Yang mana yang mulai dibaca? Ini. Mana lah? Dari kanan. Bahasa Ibrani sama kayak bahasa Arab. Dari sini Dari nih. kanan. Itu 16 tuh. Yod he vav terus Kal, ha, asa arek, ha asa aher. Apa itu? Yod he vav salah aku. Yod ha. Cepat. Udah salah. Yang mana? Salahku. Lo kita. Yang mana? Tunjuk dulu yang mana. 16 tuh ya, tulisan 16. Itu bukan 16 itu. Itu 17 itu. Yang mana? Di atasnya. Berarti di atasnya ini sama kayak baca. Aduh gimana? Salah aku. Cepat aku udah salah juga tadi itu. Cepat aku lagi belajar bahasa Ibrani ini. Ini yang 16, ini yang 16. Itu 17 itu. Astaga. Di atasnya. Setelah angka. Oke. Udah itu Ini aja lah yang 16, maksudnya. ini asli cuma ini. Itu Huruf Matanya angka satu. dulu. udah. Ini Bukan Tommy. 16. Hal. Oh iya, tapi bukan itu 16. Asar, arek, Apa itu? asar, Apa itu? has, Apa aser? Yang mana aser? lah, Nggak bisa baca dia. Yang mana itu yang aser? Itu ada, Kasih iya. tanda dulu. ini dari sini. Kal, Itu ruket, sama lamet itu. Iya, Berikutnya kal sama lamet. berikutnya Baru- itu kal itu. Hah? ini. Terus ha, itu huruf apa itu? Huruf apa itu? Berapa itu? ser, Aser. Itu huruf apa tuh? aser, aper. Astagfirullah. Ini aslinya. Belajar bahasa Ibrani itu seru loh. Iya memang. Aku juga masih Saya belajar. Cepat karena lagi sudah- Pak. Saya sudah lama tidak baca Ibrani. Bohong kali. Dan Apa itu lupa-lupa. barusan? Apa itu aser? Mana itu alepnya? Mana alep? Jangan. Mana? Bukan. Mana alepnya di situ? Cepat. Itu huruf apa? Huruf he atau huruf het? Coba. Bisa nggak bedakan antara huruf he dengan huruf het? Nggak bisa dia. Udahlah, mau Aduh, cemana Pak lagi. Fleming. Itu ada huruf Sekarang- apa di situ? Ada huruf Kan het. ketahuannya dihilangin kan. Di situ memang ada bacanya Aser, tapi belum sampai ke situ. Iya, nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi Waalaikumsalam. Wassalam. kalau kita kaji itu memang harus kembali ke situ. Nah kalau bahasa Indonesianya karena Pak Fleming kecil bohong ini, kali. Nggak asli Dia- serius. Pak Fleming berbohong ya. Pak Fleming sama sekali tidak bisa Bohong membaca. apa? Coba saya tanya. Oke, yang bergabung yang huruf het dengan huruf he apa perbedaannya? itu nanti ada titik koma Saya atau tanya Ada perbedaan titik huruf het. dan dulu. Dia hafal interlinear, terus pura-pura bisa dia. Ada yang tersambung, ada yang terputus, Bang Bukan, Premi. ada penggunaan titik-titiknya di situ. Kalau Enggak, saya titik tanya. A ini. Enggak, saya tanya aja, huruf aja dulu. Perbedaan huruf het dengan huruf he itu apa? Ada nanti abjadnya, penggantinya. Ada dia bentuknya, bentuk Pak apa? Premium parah kali pendeta, dosen, malu-maluin dosen.
Tapi gini Pak Framing, berapa persen sih orang Kristen yang kalau salah ya melihat terjemahan dia kembali ke Alkitab, ke ini yang bahasa Ibrani? Dari 10.000 ada satu nggak? Saya lagi lihat nih perpustakaan saya dulu. Saya mau coba lihat biar saya kasih sama kamu. Nggak usah pamer-pamer perpustakaan lah, itu aja nggak bisa baca kok. Ya, jadi dari 1 juta orang Kristen berapa sih yang bisa bahasa Ibrani? Cobalah, jujur. Cuma Biar 1 orang, 2 orang di Indonesia. Ibu Rita sama saya Pak Bambang. lagi cari di lemari. Kopingho tuh. Di lemari perpustakaan saya. Pajangan aja ini, pajangan. Tentang semua. Pajangan tidak ada yang disimpan di kepala ini. Buku ini. Enggak, dulu perpustakaan tutup diambilin bukunya sama dia. Besarin dulu saya dulu biar mereka lihat dulu buku saya. Apa artinya itu buku-buku? Saya juga banyak buku-buku kayak Nah, gitu. jadi kalau Apa kamu ini, mau Pak lihat, Premi? ada lagi yang namanya Bibel Interlinear. Iya baca aja dulu tadi. baca Nggak coba. jujur aja Pak Framing bisa nggak baca bahasa Ibrani? Udah jujur aja. Nanti Ya bahasa, ampun. Baca bahasa Ibrani. Nggak maksud aku kalau Pak Framing nggak bisa Ada lagi Pak sebenarnya gini. pelajarannya. Pak Framing, kalau Pak Framing nggak bisa baca bahasa Ibrani, ayo belajar sama aku aja. Maksudnya sama-sama aku. Aku juga murid. Pak Framing ikut aja sama aku belajarnya di satu kelas yang sama. Aku sudah lewat dari situ, cuman nggak saya seriusin aja kalau masalah itu. Alasan. lewat aku dari situ. Sama aku tuh satu kelas sama pendeta Iya. loh Pak Framing. Pendeta besar loh. Pak itu Saya lagi bukannya cari Kopingho buku. tadi ya? Lagi nyari buku saya pelajaran Ibrani, kalau dasar-dasar bacanya di situ semua. Saya lagi cari itu bukunya. Masa Bapak kalah sama mahasiswi kayak aku? Aku aja lo nggak mau kalah. Aku belajar bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani. Bapak dosen tapi nggak bisa. Bapak malu-maluin. Mana ya itu ya? Udahlah, nggak jelas nih Pak Framing nih, gaya-gaya bikin habisin waktu kita nunggu aja. Dari tadi kami nunggu loh padahal. Oke, kalau begitu gini. Artinya gini, bahwa setiap yang namanya original text, ya pasti harus kembali ke kalau diterjemahannya salah ya harus kembali ke original teksnya. Iya, pertanyaan berapa persen orang Kristen yang bisa kembali ke original teks? Nah, begini, sebenarnya kalau masalah berapa persen untuk Kristen ya, umumnya itu tidak ada kalau di dalam kalangan jemaat. Oke, tidak ada ya, di kalangan jemaat nggak ada ya. Ya, jemaat cuma terima gitu aja. Ya. Kalau di kalangan akademis, ya, di kalangan akademis, ketika kita dulu disuruh membuat namanya judul skripsi, membuat judul tesis, itu kita harus pakai original teks, nggak bisa bahasa asal-asalan, supaya kalian tahu. Jadi judul-judul itu harus kita ambil dari asli original teksnya, apa maksud per kata, bentuk kata, dan berbagai kalimat itu untuk dipahami, begitu. Oke, artinya tadi udah diakui kalau jemaat nggak ada yang bisa ya. Oke. Ya kalau secara original teks nggak ada. Ya udah, pokoknya imani saja lah kalau udah gitu ya, imani. Bukan begitu, Julus. Jangan begitu cara berbicara logis. Jadi? Orang Islam juga kalau jemaat biasa, ya lihat nih, jangankan jemaat biasa, Julus, kamu yang sering berdebat, saya tantang kamu bisa nggak bahasa Arab kamu? Nggak bisa. Sudah biasa Tunggu. Ya Bentar. udah. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu tidak bisa disamakan. Belum tentu para TKW. Bentar dulu Pak Framing. Aku setuju. Enggak. Para TKW itu bisa berbahasa Arab, bahasa Amia. Tapi kalau bentar dulu dong. Itu bukan asumsi. Kalau jemaah. Bentar dulu gantian. Kalau jemaah Gini loh. Terima. Giliran saya tantang, Juliski juga nggak bisa. Nggak bisa. Konteksnya beda. Gini. Dengar Pak Framing. Berbahasa Arab dengan mengerti bahasa Al-Quran itu berbeda. Tidak semua TKW itu bisa menjadi pentafsir Al-Quran. Tak para TKW Arab itu mereka bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Amiyah gitu. Tapi kalau kita bicara konteksnya bahasa Arab, maka itu terikat dengan kaidah-kaidah, ya. Ada kaidah nahu dan sorof, dan itu ternyata juga diambil sama orang Yahudi gramatikalnya. Loh, saya bisa tunjukkan data kalau orang Yahudi mengambil gramatikal bahasa Arab, makanya mereka punya binian. Oh, dia ketawa. Oke, saya kasih data ya. Ntar Jul, saya kasih data Jul. Nah, inilah Pak
Ini nggak tahu kan? Pak Framing kok jadi feedback sekarang, Pak? Pak Framing nggak tahu kan informasi ini kan? Saya mendapatkan informasi ini di kelas bahasa Ibrani saya dari guru saya, Mores Aprisale. Saya sampaikan ya, Pak Framing ya. Bahkan ini wakil yang mengajarnya Mores Aprisale itu Miss Ivon, Mora Ivon. Dia itu bukan Islam ya. loh. Jangan dari Google ya. Bukan dari loh. Pak Framing kenapa anti dengan Google? Kita itu menerima Google itu sebagai salah satu cara mengambil data yang cepat. Aku tadi membuat dari bukunya. Gini, saya ambil. Pak Framing tolonglah, gini kita dewasa ya. Saya dewasa, Pak Framing dewasa. Pak Framing udah tua. Pak Framing, bentar. Tunjukkan Kita akademis. Kamu yang permanen. Oke, saya tunjukkan buku. Baik, boleh. Nah, Islam begini nih. Islam itu diperintahkan nunjuk buku gini kami nih ya. Nah, ini saya nih ya. Oke, saya tuh pantang berbohong. Tapi Pak Framing mute dulu. Noise double. Nah, Iya, Pak Framing kok jadi noise? Nah, ini saya tunjukkan ke Pak Framing ya. Saya. Oke, bentar. Nih ya. Oke, saya tuh pantang Pak Framing. Kami umat Islam itu diperintahkan belajar dan saya nggak mau songong seperti Pak Framing. Udah nggak belajar songong pula. Nih, saya tunjukin sama Pak Framing. Buku apa yang Pak Framing mau nih? Jelek pula lagi. Jelek pula lagi, hidup pula lagi tuh ya kan. Nah nih saya tunjukin ya, ntar saya pakai handset. Jadi pertama Pak Framing harus tahu ya, ternyata gramatikal bahasa Ibrani itu ada gramatikal itu bisa ada mereka orang Yahudi. Bentar dulu, saya bikin argumen dulu. Ini informasi dari guru saya. Bentar nih. Ternyata kaidah-kaidah bahasa Ibrani yang ada saat ini yang disebut dengan kata binian itu mengambil dari kaidah bahasa Arab. Makanya ada mereka PL itu tuh ada nih. Ini buku belajar bahasa Ibrani saya ya. Ini ya. Nah, ini dia saya tunjukin sama Pak Framing ya. Unit 2 ini berbicara tentang binian. Nah, ini namanya binian ya. Pak, Bapak lihat ini binian, ini sama seperti wazan dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu mengambil kaidah dari bahasa Arab. Karena mereka tidak ada, jadi mereka mengambil dari kaidah bahasa Arab. Nah, ini buku saya, Kamus Bahasa Ibrani, hadiah dari Mores saya, Sapri Saleh. Nah, ini Sapri Saleh yang bikin, dia guru saya nih. Tuh, ya. Jadi begini kalau Bapak, nih tanda tangan Pak Mores Sapri Saleh nih. Ini Mores Sapri Saleh nih, Sapri Saleh. Ini tanda tangan dia di Rifa. Nah, jadi kami belajar Pak Framing. Nah, ini tulisan tangan saya, kursif saya nih. Saya kursif dengan tulisan cetak. Nah, saya juga bisa kursif ya. Jadi bukan sekedar belajar doang, saya betul-betul serius kan ini. Tapi saya nggak mau songong kayak Pak Framing, udah nggak tahu tapi songong pula gitu kan. Maka saya katakan, saya seandainya diuji membaca, kalaupun salah bagi saya nggak masalah karena memang saya masih belajar. Gitu loh, karena memang dalam bahasa Ibrani itu ada huruf-huruf yang seperti sama, tapi berbeda. Bahkan kalau di masalah kursif ya, saya nggak sombong ya, saya lebih ngerti kursif. Kalau diadu sama Pak Framing nggak ada apa-apanya Pak Framing dibanding saya gitu ya. Jadi artinya gini Pak Framing, kami nggak perlu saya mengatakan saya bisa Bapak dosen orang Kristen tapi kitab asli yang Bapak imani sebagai nggak mau Bapak pelajari. Nah, kami umat Islam sendiri kami belajar loh sesuatu yang bukan kitab kami supaya apa, kami nggak mau ditipui sama kalian. Jadi ketika kami tahu nanti contohnya ini, saya pikir bahasa Ibrani itu lebih dahulu ada dan kaidahnya mereka lebih dulu, ternyata kaidahnya mengambil bahasa Arab. Kan luar biasa Islam itu loh, keilmuan Islam. Gitu Pak Framing, paham nggak? Terdiam, bingung. Kamu framing aja, kamu ikut-ikutan kayak saya. Loh, ini fakta Pak Framing, bahwasannya kaidah. Itu cuma parah kali. Pak Framing. Parah Pak Framing ini. Ya udahlah, terima gaji, lanjut yang lain. Oke, terima gaji aja kalau gitu Pak Framing ya. Kerjanya nge-framing. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Juma? Bisa diobati nggak kira-kira si framing nih? Halo Bang Juma. Kalau lebih mengutamakan perut daripada keselamatan akhirat, susah diobatin. Susah, karena meskipun akal sampai pada poin kebenaran dan akal menyadari satu kesalahan, kalau perut lebih dominan daripada hari besok, maka susah itu. Nah, tadi kita sudah memperlihatkan betapa terjemahan itu sangat-sangat menyesatkan. Yang harusnya dibinasakan, kubinasakan, dirubah menjadi kulindungi. Berarti dengan satu kesalahan ini aja, kalau orang menggunakan akal sehat, itu terbukti bahwasanya ada sesuatu yang tersimpan dari misi penginjilan. Ada sesuatu yang ingin dijual di sini.
ada hal besar yang disembunyikan dan punya misi. Apa misi itu? Segala sesuatu yang digunakan untuk mengelabui, menipu, pasti tujuannya itu sudah salah. Itu. Adakah kemudian koreksi? Adakah kemudian upaya untuk meluruskan kesalahan itu? Enggak ada. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk mengelabui. Apa tujuannya? Agar banyak pasukan yang berkongko-kongko masuk ke dalam pengikut yang memberikan tujuan daripada terjemahan itu. Sama seperti misalnya terjemahan Al-Quran. Ada yang sengaja menyalah-nyalahkan. Tujuannya pasti untuk menyesatkan. Sama ini, menyalah-nyalahkan terjemahan. Tapi itu bukan orang, bukan per orang, tapi ini lembaga, bahkan agama. Sengaja memang untuk apa? Ada kepentingan khusus yang mereka inginkan di sana. Apalagi kalau bukan fulus. Pasti itu. Makanya yang gemuk dilindungi, yang tadinya kubinasakan. Karena rata-rata dari mereka itu gemuk. Gemuk itu jarang kita temukan ada dari mereka itu kurus. Rata-rata gemuk. Bagaimana misalnya kalau dia ditulis dengan jujur di sana, yang gemuk akan kubinasakan. Suruh pendetanya baca depan jemaat. Jemaat disati lah di depan jemaat. Oh iya pasti. Wah, gimana nih Pak Pendeta? Bapak gemuk gara-gara perpuluhan. Nah, makanya dirubah supaya itu tidak digunakan di gereja. Jadi tujuannya memang seperti yang ada di dalam Filipi 1:18, bahwa biar bagaimanapun juga, dengan bagaimanapun juga, apakah maksud mengelabui atau jujur tentang Yesus Kristus, aku tetap bersuka cita. Jadi itu adalah hal biasa di dalam agama Kristen. Gitu deh. Oke, saya jawab dulu si Juma ini yang suka ngadi-ngadi. Jadi begini, Jom, hari ini saya sudah buktikan sama kamu bahwa posisi kita dalam hal ketika ada terjemahan ya ke bahasa, terjemahan satu bahasa daerah tertentu atau bangsa tertentu, itu harus kembali kepada original teksnya ya. Itu harus kita sepakat di situ. Kita di sini sudah sama-sama paham. Tetapi kalau kamu bilang nggak bisa lah, jangan mengaku-ngaku original teks lah. Nggak bisa, itu nggak bisa begitu lah. Enggak lah, kalau berbicara itu yang benar lah, yang benar lah, jangan menyesatkan begitulah. Arti original teks itu apa? Nah, nanti saya arahin. Jangan nanti, sekarang lah, baru dilanjutin. Saya jawab dulu tadi si Julki. Ya nggak bisa dijawab lah. Kalau salah-salah ngomongnya ngapain dilanjutin? Bahwa dia mengatakan, arti original teks apa? Itu salah. Masih aku datang besok. Apa ini? Melindungi disebut yang harus dibinasakan. Jangan begitu, jangan begitu. Jangan itu untuk tujuan. Itu harapan namanya. Itu cita-cita Kristen itu. Enggak, itu cita-cita Kristen itu, angan-angan Kristen saja. Arti original teks apa? Weh, dosen. Cuma sedang lagi dosen amatir ini, dosen imitan ini. Dosen, jangan bawa-bawa profesi yang mulia lah. Tapi dia bilang itu tujuan untuk pemberitaan Injil. Tujuan. Jangan merengek-rengek begitu. Arti original teks apa? Ngadi-ngadi. Jadi arti original teks apa? Oke, sekarang apa? Original teks. Lihat nih, di kami original teks sekarang lebih modern ketika kami masuk kepada bagaimana betul-betul kucluk. Original teks itu, waduh. Dengar dulu. Nggak ngerti framingnya, Pak Framing. Ketika kata dari bahasa asli seperti Yunani dan Ibrani itu nanti diterjemahkan kepada bahasa lain, dia punya bentuk bahasa, baik itu diftongnya, baik itu originalnya, baik itu dalam bentuk frasenya, baik itu dalam bentuk Pak dosen, oke, siap. Pak dosen, coba kasih tahu dulu sama saya, Pak dosen. Siap. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Ya, lanjutlah. Jadi ketika ada satu kata yang berbahasa Ibrani, bahasa Yunani, yang harus diartikan kepada bahasa Inggris kah, atau kepada bahasa Yunani, kepada bahasa Indonesia kah, itu semua harus dilihat dalam bentuk katanya, apakah dia pas. Iya, itu keharusan. Tapi keharusan itu tidak kalian penuhi. Sabar. Kamu sekarang udah paham belum original teks? Biar saya ajari dulu kamu sebagai mahasiswa saya. Udah paham belum original teks? Silakan. Udah.
Jadi itulah pengertian original teks. Ketika ada bahasa aslinya Yunani, Ibrani, maka harus dilihat penggunaan bentuk kalimatnya ketika dia dimasukkan kepada contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Apakah dia bentuk katanya past tense, present, dan future tense? Itu penggunaan original teks. Jadi kalau kami sekarang itu bahasa bukunya, gitu ya. Bukunya itu udah lengkap, nggak lagi seperti buku-buku yang saya kasih tadi, karena yang tadi itu adalah buku-buku lama yang sudah nggak begitu sudah usang lah. Bukan usang, nggak di-upgrade dalam hal memahami bentuk kalimatnya. Karena kalau di dalam buku itu harus ada kamusnya. Berapa hari lagi nih Pak dosen? Ada terjemahannya untuk supaya dari buku satu ke buku ini. Berapa hari lagi Pak dosen? Baru selesai nih, jelasin. Kita lihat nanti ke bahasa kamus, harus ada buku kamusnya. Siap. Buku kamusnya apa artinya? Kamus ya, betul. Ke bahasa Indonesia, buku kamus bahasa Indonesia, terjemahan lah. Itu dulu kita dalam hal itu dulu ya, betul. Kalau sekarang udah lengkap. Jadi kalau kamu lihat di interlinear itu udah lengkap semua penggunaan. Udah lengkap ya. Oke, Pak dosen, original teks itu sifatnya otentik atau identik, Pak dosen? Otentik. Wah. Original coba kasih tahu dulu sama saya Pak dosen, perbedaan otentik dengan identik itu apa? Aslinya otentik, identiknya itu ketika diartikan kepada yang lain. Itu namanya otentik dan identik. Jadi Pak dosen, berarti Matius, Lukas, Yohanes, Markus itu dulu udah paham. Paham. Iya, paham. Otentik itu keaslian murni ya. Oke, pintar. Siap. Berarti Yohanes, Markus, Paulus dan lain sebagainya itu menulisnya menggunakan bahasa Yunani ya? Iya. Tidak bahasa Ibrani ya? Iya. Murid-murid Yesus menulisnya itu dengan bahasa Yunani ya, tidak bahasa Ibrani ya. Perjanjian baru ya. Iya, perjanjian baru ya. Yunani ya, tulisan tangan mereka ya. Iya. Oh begitu, bukan bahasa Ibrani. Loh, emang Al-Quran nggak ditulis tangan manusia? Oh berarti seluruh, sebentar dulu, bahasa Arab. Kalau Quran bahasa Arab, berarti iya bahasa Arab. Berarti seluruh murid-murid Yesus, itu mengerti bahasa Yunani ya. Seluruh murid, penulis Injil kanonik itu mengerti bahasa Yunani ya. Loh, nah sekarang begini, dengerin. Di zaman Yesus. Setelah di zaman Yesus dan di zaman para rasul-rasul ya, supaya kamu tahu bahasa di zaman itu ada 3 di dalam wilayah Israel yang sangat berkembang. Satu, bahasa keagamaan Hebrew, bahasa nasional Greek, bahasa sehari-hari Aramik ya, supaya kamu tahu. Jadi yang saat itu dipakai kalau bahasa agama bahasa Ibrani. Kalau bahasa otentiknya. Iya, dengar dulu biar. Nah, untuk supaya karena murid-murid Yesus ini perkembangannya ada yang dari Yunani, ada dari Yahudi, dengarin, ada Yunani dan Yahudi, maka di zaman itu sebagai bahasa nasional dipergunakanlah bahasa Yunani. Begitu, bro. Sama pakarnya. Betulkah murid-murid Yesus itu mengerti bahasa Yunani, Sensei? Sehingga menulis Injil kanonik itu dengan menggunakan bahasa Yunani? Silakan, Sensei. Ya, tentu pasti, kalaupun itu bukan menjadi bahasa sehari-hari. Gitu loh. Pasti paham mereka. Oh, berarti manuskrip asli itu yang dalam bahasa Yunani itu tulisan tangan langsung Matius, Yohanes. Oh iyalah. Begitu ya? Bukan salinan ya? Nggak bisa. Bukan salinan ya? Yohanes itu tidak terpelajar dan dia idiotai. Siap. Dengar. Bicara tentang penulisan Alkitab, kamu harus pahami dulu historikalnya bagaimana. Di dalam penulisan Alkitab, baik itu perjanjian lama dan perjanjian Yunani, baru Yunani, itu ada yang pertama harus diketahui dulu ada bentuk lisan, ya. Nah, bentuk lisan ini mereka sudah pahami dan sudah mengerti hal-hal apa yang pernah disampaikan oleh Yesus, ya. Tetapi ingat,
ini belum menjadi tulisan. Setelah perkembangan begitu pentingnya ajaran Yesus itu bagi mereka, dan Yesus selalu menghadirkan tokoh-tokoh baru seperti Paulus untuk menjelaskan bagaimana isi ajaran Yesus itu, maka mereka mulai menulis, salah satunya Paulus. Udah sampai mana Pak Fleming? Udah bangun aku. Makanya kalau tidak Izin. Makanya kalau Pak, kamu lihat, jangan begini lah Pak. Aku sebagai murid Anda malu Pak. Ada perkamen. Malu aku sebagai muridnya Pak Fleming. Jujur aku malu sebagai murid Pak Fleming. Jangan gitulah. Jangan permalukan mahasiswimu ini. Jadi jangan dalam kisah para rasul. Bentar Pak dosen. Tenangkan jiwamu Pak dosen. Dalam kisah para rasul Pak dosen ya dikatakan nih, kayak saya bacakan ya, saya bukakan data nih. Kalau kami itu pakai data kalau diskusi Pak dosen. Ayo. Nah, tidak mungkin Yohanes itu menuliskan kitab suci. Aduh, ada ini pula lewat, ada tahu bulat pula. Lanjutlah dulu berisik. Mungkin Bang cuma biar nggak ngantuk dulu kita, soalnya sempat tertidur nih orang. Kisah Rasul pasal 4:13 tuh, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tapi bahasa aslinya dia itu buta huruf dan idiotai. Kayak mana mungkin dia mau menulis pakai bahasa Yunani? Waduh, idiot. Woi, kamu kena pelanggaran, Unirifa. Aku sudah pernah aku turun dulu. Pernah bahas itu di room dialog dengan Mose atau siapa ya. Itu saya udah detail baca itu dalam bahasa aslinya. Itu bukan tidak bisa membaca. Itu bukan. Iya, tapi idiot. Tidak bisa membaca. Bukan juga idiot, tetapi di situ hanya menggambarkan bagaimana dia, artinya belum paham pengertiannya, belum paham pengetahuannya, tapi dia bisa membaca, itu loh. Kalau aslinya dia bisa membaca, tapi pengertiannya belum, gitu. Makanya dia jadi asumsi. Baca WA dulu Jul. Lucu ini. Ini makanya dirubah dari kata kubinasakan dirubah menjadi kulindungi. Gara-gara ini dia melindungi segala sesuatu kesesatan, kesalahan, dilindungi semua. Biar lancar perpuluhan, makin gendut. Itu salah, nggak ada kaitannya. Mana ada kemudian kidiot dikatakan belum memahami. Yang namanya kidiot beda dengan buta huruf. Buta huruf itu tidak berpendidikan. Kalau kidiot, meskipun dia diajarin sampai 500 tahun tetap aja kidiot. Karena kidiot itu tidak bisa disembuhkan, itu kidiot. Paham? Itu kidiot itu. Kidiot itu sama dengan muka 1000. Jangan framing aja terus taunya. Jangan ngadi-ngadi doang. Jangan namamu ngadi aja lah. Suka ngadi-ngadi kamu. Nggak usah cuma dah. Baca original teksnya supaya paham. Biar saya jelasin sama kamu. Gitu loh. Justru kalau original teksnya original teksnya justru tertulisnya di situ kidiote. Iya, di kidiote itu kamu artikan ketika dia diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, ke bahasa Indonesia apa, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris apa dibilangnya di situ? Nah makanya dalam bahasa Indonesia apa? Bahlul. Kasih saya ayatnya, ayat berapa biar saya cariin. Baru mau tanya. Aduh. Inilah hebatnya. Aduh, gimana ceritanya ini? Jadi kalau kalian nggak bisa ngadi-ngadi sama saya. Parah. Karena saya itu sebagai pengajar. Nah, cobalah teman-teman. Coba teman-teman Kristen yang ada di bawah, tengoklah ini. Ini status pelajar begini dia. Pengajar. Pengajar. Coba. Dikorek kuping dong. Dosen, Pak dosen Pak dosen ini. Dosen pengajar, tapi di depan apologet Islam kayak gini. Kayak mainan ayam sayur. Iya, ayam sayur. Bang, dia tuh dosen bahasa roh saya, Bang. Jangan hina dosenku, Bang. Dosen bahasa rohku itu. Allahu Akbar. Oke lah, ya. Aduh. Allahu Akbar. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Assalamualaikum. Bang Indra Moshe, Bang Nefros, Bang Kian Santang, Unirifa, host. Waalaikumsalam Bang. Ini siapa dia tadi? Oke lah, jadi karena ada tamu saya mau keluar dulu ini ya. Kabur. Ya udahlah. Tamunya itu idiot atau enggak itu?
Pak Bremeng? Coba ditanya dulu. Aku cuma punya pesan sama Pak Bremeng, Pak Bremeng. Pak Bremeng, tolonglah Pak Bremeng, janganlah permalukan para mahasiswi dan mahasiswamu. Itu aja pesanku. Tolonglah dudukkan tempatmu sebagai dosen. Kalau ditanya apa, jawabnya apa. Kalau ditanya suruh jelaskan ayam, jangan dijelaskan kambing. Tolonglah Pak Bremeng. Kabur. Bingung katanya Flos kan. Bingung. Udahlah ganti nama aja Pak. Namanya. Ini siapa yang kasih tembak nih? Akang atau Neflos nih? Bangkian Santang. Bukan ada, saya nggak pakai sound card. Nggak ada. Iya, Akang nih. Ngosok-ngosok. Gurunda naikkanlah gurunya Pak Bremeng ke bosan kita. Ngejawabnya Pak Bremeng, kita butuh gurunya Pak Bremeng di sini. Tolong naikkan guru Pak Bremeng. Besarin dulu, Jul. Inilah dulu. Dia mau nengokkan sertifikat tanahnya, apalah pula itu. Inilah dulu kalau kita mau menerjemahkannya dari original teksnya Yunani, baru nanti ke bahasa Inggris. Di dalamnya adalah kamus-kamusnya. Itu apa? Tadi tadi Pak di dalamnya lah ada kamus-kamusnya. Beginilah kalau zaman lama. Ya, coba dilihat Coba idiotai apa artinya idiotai? Tapi sekarang bukan lagi pakai ini kita karena kita sudah punya interlinear gitu. Idiotai itu artinya apa di situ? Yang bagus bukan yang jelek itu namanya Pak. Di situ idiotai itu artinya boloho itu. Kalau menurut KBBI idiotai itu artinya jenius katanya. IQ-nya 240. Boloho itu boloho. Offset. Ya udahlah ya, pamit dulu lah ya, dah. Tolong host naikkanlah guru-gurunya Pak Bremeng. Dede ini guru ngelantur. Betul ini. Guru ngelanturnya Pak Framing ya. Jadi kita kasih tempat untuk teman-teman Kristen aja. Ya silakan Dede, ada yang mau disampaikan? Masih kesal atau masih geram, ingin balas dendam? Karena aku lihat kemarin nih sangat menggebu-gebu nih Pak Bang Dede. Shalom Bang Dede. Sidik mana Sidik? Halo, Udah dengan yang ada di sini aja Bang Dede. Ayo lanjutkan, gaskan Bang Dede. Coba izin saya ingin bertanya satu hal saja, habis itu saya mute ya. Sama Bang Dede. Boleh Bang Dede? Mau nanya-nanya, aku mau nanya tapi kau nanya balik. Enggak, satu saja. Saya kan belum pernah nanya. Gimana? Shalom, saya juga belum pernah Kalau tanya nanti biar kami jawab. Biar Bang Zuma jawab nanti kalau Anda tanya. Ditanya Bang Neflos dulu. Coba. Satu aja. Aku mau nanya. Rizka mute dulu Rizka, noise. Kasihan si Dede, dia padahal udah siapin pertanyaan yang sulit nih. Aku tanya ini mampus nih Bang Zuma nih. Tiba-tiba malah dia ditanya lagi. Ya nggak boleh, satu aja boleh nggak kalau satu? Nanti kalau Bang Dede mau nanya 1000 juga boleh, nggak apa-apa. Aku nanya boleh nggak? Kalau yang boleh. Habis ini kalau yang pertama nanya pertanyaannya cuma boleh satu kali aja. Mau pilih mana? Kedua kali. Ya, cepatlah si Rizka mau mualaf. Dede mau tanya apa? Tapi dijawab dulu pertanyaan Bang Neflos, boleh kan? Iya, jawab dulu pertanyaan saya, boleh nggak? Saya mau nanya, kok mau suruh ditanya lagi sama aku nih? Bagaimana? Enggak, ini enggak ada kaitan dengan ayat-ayat Bible. Tenang aja, ini enggak ada kaitan dengan ayat-ayat Bible. Boleh saya nanya? Ini juga enggak ada kaitan juga dengan kita. Maksudnya aku enggak ada ya? Boleh ya udah silakanlah. Oke, ini kan nggak pakai kaitan dengan Bible kan? Aku nanya Bang Neflos. Bang Neflos punya napas, tapi kenapa memakai hidung untuk bernapas? Saya nggak pakai hidung, pakai paru-paru saya bernapas. Pakai kulit. Aku pakai insang. Gimana? Pakai insang, nggak pakai hidung. Saya kasih tahu. Saya percuma punya hidung kalau nggak punya paru-paru ya nggak bisa bernapas. Aku pakai insang. Gimana? Ini orang punya hidung. Mimpi ini orang. Bisa kok tutup hidung. Dari mulut ya aku bernapas itu. Dari mulut iya. Iya makanya. Saya bernapas pakai paru-paru. Aku pakai kulit Dede. Aku pakai kulit. Ya udah Dede. Jadi gini. Udah gantian saya nanya boleh ya? Gini Pak Dede, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ada jawaban yang
Bagus ini. Udah jawabannya udah dijawab. Lanjut. Tunggu, komen dulu bentar. Ini ada yang naik mau mualaf dibilang, ya. Coba kamu tutup hidung kamu bernapas pakai mulut. Bisa atau enggak? Udah, itu kamu jawab sendiri aja. Ya. Bisa. Nah, ini giliran saya dong. Yang adil dong. Enggak sanggup dia. Giliran enggak, pertanyaannya bukan seputar ini ayat-ayat Bible, enggak. Saya mau nanya begini, seandainya tidak ada Yohanes, Paulus, Lukas, Matius, Markus, kira-kira Kristen punya kitab suci enggak? Ya, yang ambil dari perjanjian lama. Punya Bang Nepos punya. Ini yang jawab apa, Kristen? Aku perwakilan mereka. Jubir Kristen kami. Ya lanjut. Kami jubir. Punya. Mereka akan punya dari Zeus. Kitab Zeus nomor Hercules. Oke, mungkin ini Rizka dulu nih mau mualaf atau benar atau enggak nih? Coba kita tanya dulu. Soalnya lambangnya masih salib nih. Halo, selamat sore, selamatkan diri Anda dari kebodohan menyembah anak orang. Malam macam. Selamat sore, Kak. Selamat sore, ya. Boleh perkenalkan diri? Sudah 3 kali berjumpa enggak Mas Mas? Nama saya Rizka dan agama saya Kristen. Terus? Kristen. Oh. Ini dengar-dengar mau mualaf, benar atau tidak? Iya, Kak. Oke. Lanjut Bang Juma. Open camp. Coba bisa open camp nggak? Open camp. Nggak, ini posisi lagi di mana? Lagi di luar atau gimana? Di kerjaan sih, Kak. Oh, belum pulang. Belum lah. Siap. Oke. Boleh ditanya-tanya dulu, silakan Bang Juma atau Unirima atau Bang Nepos. Iya, yang lain silakan. Ini aja dulu yang OT-nya turunin dulu Bang Jol. Kalau ada yang mualaf. Bang Dede nanti baru menghibur lagi ya. Anda coba bernapas dulu pakai mulut, terus Anda tutup mulut, Anda lobangin leher Anda. Nah, pakai leher juga bisa, tapi lobangin dulu. Ya, silakan. Unirima ada yang mau tanyain? Ini kan Rizka mau mualaf katanya ya kan. Kasihlah tahu dulu, kan enak jadi Kristen gitu kan. Kalau di Kristen itu surga auto gitu loh, nggak perlu berbuat baik ditebus. Kenapa kok malah jadi Islam? Susah loh jadi Islam itu. Harus berbuat baik, harus baik kepada suami, kepada anak, kepada tetangga gitu. Aturannya banyak. Kenapa Rizka? Nggak bosan hidup enak? Ini kan jujur ya, udah nggak pernah ikut ibadah juga, jauh dari Tuhan. Rizka, boleh minta tolong nggak coba dikondisikan dulu tempatnya karena noise-nya agak mengganggu nih. Biar kita enak, karena kan yang ginian ini ya mohon maaf agak penting soalnya kan supaya jelas. Oke, siap Kak. Ini kedengaran nggak Kak? Bagus sudah. Pokoknya gini Rizka, izin Uni ya. Uni nanti akan Kristen kan kamu soalnya Uni akan menginjili kamu nih menjadi Kristen yang kafah ini. Kok bisa? lanjut Rizka. Biar nanti diislamkan sama Bang Duma. Jadi aku mengkristenkan, Bang Duma mengislamkan. Oh ya lah, biar nggak punah juga ya, biar nggak punah juga yang sebelah. Jadi harus ada yang dikristenkan. Jadi aku kristenkan kamu nih. Kenapa nggak percaya Yesus gitu? Enak loh. Yesus itu menebus dosa kamu. Kamu yang mencuri duit mamamu kemarin waktu di dompet nggak bilang-bilang ya kan? Nah, Yesus yang nanggung. Apa kurang enak apa coba? Di surga nanti kalian nggak ngapa-ngapain. Enak loh di surga kalian. Jadi malaikat kalian. Kayak gini aku ya. Lanjut Rizka sama Bang Zuma dulu. Uni mau pergi sebentar dulu sama Bang Zuma aja dulu sama yang ada di sini. Mana Rizka ini? Wah, dia Japrian sama Bang Neplos ini. Jul, barengan dia jeda. Ya, jadi bagi yang ingin memurtadkan Unirifa, jangan lupa bawa 3 Pajero. Ya, silakan Rizka. Pokoknya kalian yang ingin memurtadkan aku, rumah 2, Pajero 3. Ya. Tadi beliau ngechat saya tadi. Sorry. Lanjut Rizka. Beliau masih penasaran sama soal paru-paru tadi. Lawa-lawa aja saja kok kalah sama anak SD. Oten. Ya silakan Rizka. Kenapa Anda mau meninggalkan Yesus yang sangat luar biasa, yang sudah menebus dosa Anda, dan Anda mau menuju ke ajaran yang di mana itu dunia itu tempat ujian gitu. Capek loh ujian terus di dunia.
Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang sebenarnya Rizka pertanyakan. Pertanyaan kepada siapa nih? Sama agama Rizka sendiri. Oke. Kayak misalnya kan katanya nggak boleh cerai. Kalau di agama Kristen nggak boleh cerai. Terus itu, tapi kalau misalnya di sini kita udah nggak tahan sama semuanya, masa kita harus tetap bertahan dengan itu? Sewa pembunuh matikan pasangan Anda. Kalau mati boleh kok. Iya, nggak gitu juga sih. Gitu, terus itu apa ya? Ya itu sih yang utama, soalnya yang sekarang Rizka rasain itu sih Kak. Kenapa nggak boleh cerai? Tapi kalau misalnya kita kayak udah KDRT, udah pernah, terus itu segala Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bang? Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Halo Bang Juma. Lagi ngangkat jemuran mungkin. Gimana Bang Irwansyah? Ya, ini Bang, saya tadi dapat dari informasi dari guru majelis taklim. Halo Bang. Iya, kenapa Bang? Saya dapat dari dari informasi dari majelis taklim. Katanya kalau orang mau taubat mau Kristen mau masuk Islam, apa namanya Bang? Ya mualaf lah Bang. Ya mualaf, maaf. Mualaf katanya disuruh disuruh berwudu dulu baru bisa mualaf. Iya maksudnya. Kok bisa gitu? Nah, saya cuma dapat dari majelis taklim tadi pas pulang dari pengajian. Saya kan tadi pertanyakan dari guru-guru, katanya yang orang mau mualaf katanya Pak bisa disuruh berwudu dulu karena dia mengucapkan kalimat syahadat. Baru tahu aku tuh. Oh, itu. Masalah dia gimana cara wudu ya? Udah ngerti belum? Nah, itu kan ada namanya bisa diajarkan dulu caranya dia. Bentar Bang, saya potong Bang. Ini lagi diajarin dulu Bang. Ini lagi diajarin dulu. Oke. Kukira nih cuma temannya. Bang Jul tertibkan dulu Bang Jul. Oke, kuturunin dulu ya Bang Irwansyah. Kukira ada apa? Iya. Oke, lanjut Rizka. Gue pikir apaan? Iya, gue pikir ada apa? Ya, jadi gara-gara itu Anda meragukan masalah perceraian itu. Tapi kan ada solusi. Suami mati dulu boleh kok. Ya itu jatuhnya di penjara lagi dong kita. Loh kan yang bunuh bukan kamu. Ya, tapi kan pasti ujung-ujungnya bakalan ditanya dan berujung-ujungnya juga saya. Maksudnya itu ya boleh kok, ada tapi tergantung loh. Kalau di Katolik bisa kok cerai, pembatalan nikah namanya. Jadi surat nikah kamu dibatalkan gitu. Kalau saya Protestan Kak. Oh ya pindahlah ke Katolik kalau gitu kan masih sama bukannya? Jangan. Enggak tertarik? Enggak. Oke. Terus apa yang membuat kamu memilih Islam gitu? Kan ada agama lain. Enggak. Atau mungkin faktor dari keluarga juga banyak yang Islam, termasuk kakak masuk Islam juga. Terus itu dari Kristen dari SD kan nama ini kan Rizka Adelina, nggak ada nama-nama Kristen, jadi di sekolah itu nggak pernah untuk disuruh keluar, jadi tetap ngikut pelajaran di dalam. Jadi Rizka ngikut ya sedikit tahulah tentang agama Islam. Jadi nggak tahu sampai sekarang pengen tahu lagi. Wow, ini memang udah memantapkan diri atau masih mau nanya-nanya nih? Insya Allah luar biasa. Iya. Ini kan dua SIM, cuman yang di sini satuan aja. Enggak, ini 3 SIM nih Bang.
Ya mungkin Bang Zuma ada yang mau disampaikan buat Rizka. Coba tanya dia dari maaf nih, dia dari apa gitu. Nggak, Rizka, ini kerja di mana sih? Kok agak ini ya, suaranya tuh ribut banget. Di jalan atau di mana? Di pinggir jalan Kak, di konter. Oh, konter HP. Iya, konter pulsa Kak. Oh, coba Rizka, tapi nggak apa-apa. dari suku apa gitu? Nggak, masih berisi soalnya di kami yang berisi kali. Jawa Toraja Kak. Oh, ini yang di Toraja, yang kabur dari rumah bukan ya? Enggak, sukunya, bukan tinggalnya, suku apa? Jawa, suku Jawa Toraja. Ini Jawa Toraja. Jawa Toraja itu maksudnya orang Jawa yang lahir besar di Toraja atau bapaknya Jawa, ibunya Toraja, Rizka? Bapak Jawa, mama Toraja. Nah, berarti ada darah Toraja ya. Bapak Jawa, ibu Toraja ya. Iya benar Kak. Iya. Rizka tinggal di mana? Sekarang? Di Balikpapan, Kalimantan Timur. Balikpapan, Kalimantan Timur. Masih tinggal sama keluarga kan? Masih sama orang tua Kak. Masih sama orang tua. Kira-kira pendapat orang tua nanti gimana itu? Kalau misalkan nih maaf gitu. Mereka kan udah kenal sama pasangan Rizka yang sekarang. Ya mereka terima aja sih. Pasangannya Islam. Iya, pasangannya Islam. Terus mama juga pernah kan nanya. Jadi kalau misalkan gini Rizka, kalau misalkan ya walaupun pacar kamu Islam gitu, tapi kan namanya pindah agama itu kan biasa orang tua berat. Untuk antisipasi gitu loh, kalau misalkan kedepannya kamu udah nggak boleh tinggal di rumah gitu, itu biar nanti kita kan ada teman-teman gitu yang mungkin bisa memberi solusi gitu. Teman kita kan banyak, bukan cuma di Jawa atau di Sulawesi, ada di Kalimantan, Sumatera. Tapi kalau boleh ya Bang Indra, maksud saya izin ini saya bertanya, tumben maksudnya Kristen ada yang namanya Rizka, apa mungkin saya kurang pengetahuan, tapi ada kaitannya kah keluarga itu Muslim? Malah itu nama begitu, karena Rizky aja ada Kristen, ada Rizky. Itu kan nama yang udah umum. Oh, udah umum ya? Iya, nama itu umum. Orang Islam aja namanya Kristen ada kok. Ya, gini Mbak Rizka, kalau misalkan disuruh open camp bersedia nggak? Bersedia Kak. Bersedia, oke. Buat teman-teman yang 1,1 mohon di follow ya akunnya Rizka biar beliau bisa open camp ya. Minta tolong ya buat 1,1 nih, 500 aja yang follow, beliau udah bisa open camp. Ya. Emang sekarang berapa? Kenapa Ini Kak? aku follow nih. Ya, digas follow ya. Baru 60-an. Baru 60-an. Ini ya. Ya ini kan yang nonton ada banyak nih. Di follow aja, di follow. Oke, Bang Zuma udah monitor Bang? Udah. Ada yang mau disampaikan buat Rizka? Saya rasa adik kita ini udah yakin kali mau meluk Islam, langsung aja syahadat. Tapi dia lagi sambil jualan loh nih. Jualan kalau mau syahadat kan tidak sampai 1 menit. Oke, mungkin boleh cari tempat yang adem dulu, bisa ditinggalin bentar, Rizka. Ya, soalnya kan supaya lebih tenang gitu. Halo, Dek Rizka. Ini baru 200 follower ya. 300 lagi ya. Ayo digas. Ya, ini bisa ditinggalkan nggak? Bisa ditinggalkan nggak jualannya bentar itu? Biar ya cari sambil yang lain di follow biar saudara kita ini bisa ini. Ya cari yang open camp. Ini udah jauh kok Kak. Ya, 300 lagi biar open camp. Ayo teman-teman dibantu open cam ya. Ayo open cam, di follow biar bisa open cam. Kak boleh nanya? Silakan. Ini kan saya masih tinggal sama orang tua dan masih sama-sama
Kristen nih sekarang. Itu menurut kakak gimana ya? Silakan Bang Juma. Apa ada yang bermasalah atau gimana gitu? Iya. Masalahnya paling di ini menu makanannya itu aja. Di rumah makan ini enggak? B2 enggak? Kalau di rumah jarang sih Kak, karena kan posisi bapak ini kan dulunya Islam, masuk Kristen, tapi sampai sekarang bapak nggak pernah makan itu sih. Oh berarti jarang, artinya hampir tidak sama sekali ya? Hampir nggak pernah, iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalaupun kayak Natalan gitu, ya kita sediakan yang makanan bisa semua orang makan gitu. Iya, nggak masalah deh, makan aja. Yang penting satu ini. lagi Kak, anak Rizka kan punya 2 anak nih. Iya. Gimana? Anaknya umur berapa? Yang satu 8 tahun, yang satu 4 tahun. Mereka udah dibaptis? Sudah dua-duanya. Ya nanti ajarin aja Islam anaknya, diajarin dan jangan lagi jangan lagi ke gereja dan seterusnya. Bisa nggak gitu? Disyahadatkan sekalian, bisa ya? Ini kan ya jujur udah nggak pernah ikut gereja sih Kak. Oh mereka nggak pernah ke gereja? Enggak, karena ya saya sendiri udah jauh dari Tuhan. Jauh dari utusan Tuhan. Iya benar. Iya ya sudah kalau gitu nanti anaknya diajarin aja bersyahadat. Andai kan mereka ada di sini, sekalian aja kita syahadat sama-sama. Bang Juma, maaf nih, titip Rizka. Nanti bapaknya kan mantan muslim ya. Mungkin nanti kalau Rizka sudah muslimah, tetap tinggal di rumah dan kalau bisa berikan contoh yang baik bahwasanya ketika Rizka menjadi seorang muslim ternyata lebih baik, sehingga mudah-mudahan dapat masuk Islam dan ibu juga masuk Islam gitu. Oke siap Kak. Maaf, itu aja. Nanya sekali lagi. Ini Kak, kan Rizka sebelum ada ikut nonton live ini kan sudah ada jadwal ibadah nih di rumah. Itu gimana ya? Ya jangan ikut. Kan sudah malam. Iya, tapi kalau misalnya tetap diadakan sama orang rumah gitu. Ya nggak usah ikut gitu. Yang mau ikut aja, yang Rizkanya nggak usah ikut gitu kan. Sudah Islam nggak boleh ikut. Oke sih. Iya. Teman-teman tinggal 200 lagi. Tolong di follow ya. Bisa. Bang Juma, Bang Gian Santang, berarti ini kode alam. Jadi pada saat akan diadakan ibadah di rumahnya, jemaah terkejut ternyata Rizka sudah masuk Islam. Enggak, maksudnya kan nggak boleh sebrutal itu Bang Indra. Jadi begini, kita harapannya kan begitu, tetapi kan ada cara-cara yang terbaik. Sebenarnya kalau hanya mengikuti dalam arti menghargai saja, tapi tanpa ada mengucapkan atau memberikan ucapan-ucapan atau puji-pujian terhadap Tuhan yang lain, ya itu tidak boleh lah. Tapi kalau hanya sekedar berdiri, duduk, ikut-ikutan baca, tidak apa-apa. Saya juga ikut. Tidak bisa, itu dalilnya ada kata Nabi, apabila ahli kitab sedang beribadah maka menjauhlah karena laknat Allah sedang turun saat itu. Ada dalilnya. Bukan, bagi seorang Kristen membaca Alkitab juga ibadah, Bang Indra. Bagaimana itu? Bukan, begini, resikonya begini. Bagi Kristen membaca Alkitab itu ibadah. Kita membaca Alkitab apakah sama dengan beribadah Kristen? Kan enggak? Ya, hadis Nabi itu umum Bang. Maksudnya apabila ahli kitab sedang beribadah maka menjauhlah. Karena saat itu laknat Allah sedang turun. Nabi suruh menjauh. Suruh menghindar Nabi. Gini, kasih dia solusi dalam Islam yang betul-betul tidak menjadi asbab dia berpisah dengan keluarganya dulu, karena kan dakwahnya Rasulullah di awal juga kan ada metodenya gitu, seperti sembunyi-sembunyi dulu terus bagaimana itu pendapatnya gitu loh. Coba kasih dia ilmu, jangan malah kalian bingungkan dia.
membingungkan, kita menjawab apa yang dia tanya. Oke, mungkin Bang Juma silakan Bang. Daripada aku salibkan nanti ini Bang Indra Mose. Enggak, kita kan menjawab sesuai dalil. Ya, bentar, 90 orang lagi teman-teman, ayo di follow biar bisa open cam. Biar kita lihat. Ya enggak, maksudnya kalau bisa dihindari aja lah. Menurut saran saya, ya kan lu bisa di kamar atau lu lagi keluar. Dan itu ibadahnya kan seminggu sekali doang. Ya, ibadahnya kan seminggu sekali kan. Ya, itu komsel kan, Rizka. Komsel doang kan. Itu komsel kan, seminggu sekalinya komsel di rumah ya. Setahun sekali sih Kak. Nah, setahun sekali apalagi, udahlah. Jalan-jalan aja lah. Gini. Kesalahan yang penting kalau itu kali. Oh iya. Nah, itu bukan permasalahan penting itu. Iya, kirain tadi setiap hari. Ini kasihan, saudara kita ini kasihan. Kita harus jawab pakai dalil. Pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Bang Juma. Apakah setelah saya mualaf masih boleh tinggal di rumah? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi harus dihindari sesuatu yang memang tidak boleh. Misalkan memakan yang haram. Pada tempat ibadahnya Rizka ada sesuatu yang najis. Nah, itu yang tidak boleh. Itu saja. Itu dijawab sama Bang Juma. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bahwa dalam waktu yang dekat akan diadakan ibadah Nasrani bersama di rumahnya. Kita jawab lagi pakai dalil. Nabi mengatakan apabila ahli kitab Yahudi dan Nasrani sedang ritual ibadah, maka menghindarlah. Kenapa? Karena saat itu laknat Allah sedang turun. Kita jawab pakai dalil. Gak ada yang membingungkan. Siapa membingungkan? Iya, udahlah. Kalau pakai asumsi membingungkan. Betul, ya udahlah, hindari aja Rizka, nggak usah diikuti. Ya lu berikan alasan, kan saya sudah mualaf. Kan lu tadi udah bilang kalau keluarga lu menerima kan. Kecuali keluarga lu nggak terima mualaf kamu. Tapi ini keluarganya terima kok. Harusnya keluarga memaklumi. Ya mungkin dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan untuk mengademkan? Iya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan kepada kita ya bahwa tentang terkait dengan larangan apa ini? Siapa nih? Oh, Rizkanya. Tunggu Rizka, di mute aja kalau nggak ngomong. Ya kalau bisa cari yang lebih tenang karena kan ini syahadat. Ya. Iya, itu yang saya katakan tadi bahwasanya Al-Quran menarasikan kepada kita dengan sangat akurat. Janganlah engkau berdusta, kan ada perintah Allah di situ. Jangan engkau berdusta. Barang siapa yang kemudian mengada-adakan suatu kedustaan, maka itulah orang yang kemudian sebagai pendusta yang nyata. Kan Al-Quran mengajarkan kita seperti itu. Jadi salah satu contoh kedustaan itu adalah ketika kita kemudian mengikuti suatu prosesi ibadah yang mana ibadah itu kita tidak imani sebagai sebuah perintah atau sebuah keadaan yang sesungguhnya. Seperti misalnya ketika teman-teman kita Kristen ya, meskipun itu keluarga, melakukan satu prosesi ibadah di mana kita sudah tahu bahwa yang mereka puji di situ adalah sembahan mereka yang berupa manusia. Maka Al-Quran mengatakan innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kazibun, dan mereka itulah pembohong. Jadi kalau kita berpura-pura hadir di tengah-tengah orang-orang ini dengan alasan menghargai, itu sebenarnya kaidahnya sangat dilarang oleh Allah. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan man tashabba biqaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Nah, jadi kalau saudari kita ini hanya sekedar mau menghargai, saya rasa sibukkan saja diri Anda di situ, entah itu menyiapkan makanan, entah itu apa dan seterusnya, tapi jangan ikut dalam prosesi duduk bersama, berdoa dan seterusnya gitu ya. Karena itu akan masuk ke dalam hal-hal yang kita ragukan apakah itu dibenarkan ataupun tidak. Yang pertama, kaidah Qur'annya tadi bahwa kita mendukung kebohongan, sama seperti selamat Natal itu kan mendukung satu yang tidak ada kaidahnya, baik di Kristen maupun di Islam. Mengucapkan kelahiran seseorang yang tidak ada data akuratnya bahwa itu lahir tanggal sekian, itu mendukung suatu kebohongan. Al-Quran melarang, jangan mengada-adakan itu, karena itu adalah kedustaan. Lalu Rasulullah juga menekankan man tashabba biqaumi
fahuwa minhum. Nah, jadi seperti yang diterangkan oleh adik saya tadi Neplos, silakan aja sibukkan diri Anda, jemput tamu, habis itu bersihkan piring dan seterusnya, habis mereka makan cuci piring. Jadi tidak terlalu kentara untuk kemudian meninggalkan hubungan silaturahmi dengan keluarga. Sedangkan Al-Quran mengatakan begini, wawasainal insana biwalidai. Jadi kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, tetapi ada kaidahnya. Dan jika keduanya memaksamu, dan ini dalam keadaan terpaksa, kita dipaksa untuk mempersekutukan aku, menyembah selain daripada aku dengan apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati kedua orang tuamu itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi. Jangan kau kemudian mengikuti itu. Nah, tetapi apa penekanan Allah? Apa yang Allah katakan? Fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufan. Tetapi pergaulilah, berhubunganlah, interaksilah, silaturahmilah dengan kedua orang tuamu dengan cara-cara yang baik. Ya, saya kira begitu solusinya. Dari Adinda Neplos sangat luar biasa menjelaskan, kemudian Dinda Intra juga sangat luar biasa. Izin Sensei tadi, izin Sensei, ini saya bertanya sama Sensei karena berkaitan sama saya juga. Ya, ini untuk kita berdua ya, Mbak Rizka ya. Sensei tadi saya keliru bahwa saya kira tadi boleh hanya untuk pembelajaran. Nah, ini untuk saya juga Sensei, apakah saya harus melanjutkan atau berhenti? Setiap minggu saya itu kan menemani Sensei berhimpun di Saksi Yehova, artinya hanya belajar saja. Itu kira-kira Sensei bagian dari mengikuti ibadah atau tidak Sensei? Supaya itu saya nanti tidak keliru lagi. Termasuk ya Sensei? Termasuk itu Dinda. Siap. Berarti Bang Neplos selama ini ya. Loh, sebentar lah. Sebentar. Jangan di aduh. Sebentar. Tidak ada hukum bagi yang tidak mengetahui. Bang Juma, jadi selama ini tahu kita siapa dengar itu, tidak ada kan? hukum bagi yang tidak mengetahui. Dengar itu, Niriba. Berarti Sensei harus dihentikan. Aduh, sabar dulu. Harus dihentikan Sensei ya. Iya, siap. Hentikan. Masya Allah, alhamdulillah, makasih Sensei. Itu kalau ini Gurunda, silakan. Dia namanya masih ada salibnya tuh di belakangnya. Gimana tuh Gurunda? Itu tinggal diganti. Nanti tinggal ganti tuh. Mending Rizka turun dulu, ganti nama dulu, baru naik lagi ya. Tukang. Biar bisa memang mau turun. Kalau udah penuh dia masih 485 itu. Coba teman-teman di follow di follow akunnya dia biar dia bisa buka cam ketika syahadat teman-teman. Ini ada 1,5. 15 lagi nih. Nah, tunggu aku mau nanya nih, Bang Toli mana ya? Oh, udah 500. Itu Rizka kalau bisa logo tiangnya itu dihilangin tuh. Oke, siap. Tadi biar bisa masuk aja Bang. Iya, ini enggak turun dihilangin baru naik lagi. Ini udah bisa open cam kok. Oke, siap Bang. Jilbab di tempat terdekat, kalau nggak ada ambil aja serbet kayak Mikana itu. Ambil gorden dia. Si Mikana kan pakai gorden kalau live. Jangan gitu nih, Mikana kan ngepen ke Uni. Oh iya betul. Gitu lah. Nggak boleh. Mikana itu adik aku itu. Cari jilbab dulu Kak, baru buka cam. Kalau bisa wudhu dulu ya Mbak, kalau bisa wudhu dulu. Jangan kayak Mikana dia pakai bulu mata antikristus. Aduh ya Allah Mika. Dengar tuh Kojol tadi tuh. Kojol ini Kalian berdua tuh jubirnya Kristen. Apalagi aku mau bilang sama Bang Zuma ya. Jadi Julius sama Neplos ini selama ini berkhianat tanpa pengetahuan kita. Makanya mereka jadi jubir Oten dua-duanya. Enggak, itu fitnah. Apa? Lihat tuh. Jelas sekali. Wah, Abang belain mereka. Mereka kalau berdua itu liar loh Bang. Bang asik lah. Disiplin ilmu mereka yang membuat mereka seperti itu. Di dalam medan perang, peran kita sebagai prajurit itu harus berbeda-beda. Kalau kita sama semua bersamaan, kita dibunuh oleh musuh. Jadi kita harus punya strategi perang, siapa sebagai pembawa kendali, siapa yang bawa senapan, siapa yang ngisi peluru dan seterusnya gitu. Mereka bahaya Bang, mereka ini Bang. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Wajah saya polos, nggak pernah bohong Bang. Masa Bang percaya sama orang dua ini? Enggak mungkin. Di Islam itu tidak dikenal bunuh diri. Dengar kau.
Jul, ada Jadi waktu kita tunggu. untuk Uniripa. Sabar kok Jul. Ada Iya, waktunya iya. nanti. Nanti kita hajar dia. Uniripa biar sama dosen kucluk, pas tuh. Udah cocok Nggak akan itu. percaya Bang Zuma, kalian memfitnah aku depan Bang Zuma, mana lah percaya Bang Zuma. Kalian nggak mempan. Itu juga aku tidak percaya. Pada diri ini sebagai orang tua kalian, pada diri ini tidak ada ruang untuk menyimpan kebusukan anak-anak, itu. adik-adik sendiri. Masuk kiri, Iya. keluar kanan. Tapi kalau percuma Oten yang kalian. datang, wah, itu pasti berbekas itu sampai nggak tidur Iya. itu. Percuma kalian memfitnah aku sama Bang Juma, Julius sama Neplos, nggak akan diterima kalian. Bang Dewa mau open camp katanya Gurunda. Ngapain orang rambut kayak Indomie kayak jangan gitu? lah, lagi enak-enak makan ini. Saya lupa. Tunggu, mana orangnya belum naik nih. Lagi enak-enak makan ini, jangan open cam Bang Iya, Dewa. udah. Jadi nggak nafsu Ini makan. apa sih? Selamat ulang tahun kepada ya sama-sama Bang. Kepada Aduh, Iwan Pila yang lepas. di bawah. Malam insya Allah ada yang mau syahadat lagi ya. Tadi siapa yang menyaksikan di Komal Dewa? Insya Allah dia mau syahadat. Kemungkinan besar ya. Masya Allah. Nanti mungkin Dewa hadirkan nanti Bang Juma untuk mensahadatkan. Minta waktu Artinya dua selama orang ya? 15 menit. Ini Dua rasio. orang tadi barusan. Rasio syahadat sehari Laki-laki. kok naik kencang nih ya. Oh, luar biasa. laki-laki. Ya. Mas Ini Rio juga ada namanya, Mas pesan, Rio. ada pesan Bang Jul yang baru syahadat, silakan ambil rendang ke Uniripa ya, gratis. Udah dibayarin sama Bang Dewa. Gak apa-apa. Tapi gini, paling penting itu kita ya inilah harus ada yang membimbing lah. Kan dia misalnya di kota mana diarahkan atau Masuk kelasku diperkenalkan. aja Jul. Jul yang mau belajar mengaji, yang mualaf, silakan aku buka kelas, tapi yang ngajar bukan aku ketua kelas. tahu. Dia Ya, ketua kelas. silakan nanti belajar sama Ustazah Ami. Beliau lulusan S2 UIN. Beliau memang sudah bertahun-tahun mengajarkan cara membaca Al-Qur'an mulai dari pengenalan makhraj. Jadi mata kuliahnya itu ada makhraj, tajwid, tahsin, dan goalnya adalah menghafal bersama saya. Jadi sama-sama kita menghafal bareng, kita berlomba-lomba menghafal Al-Qur'an. Nah, di kelas itu tidak dipungut biaya, teman-teman. Sudah ada sekitar 54 orang yang bergabung, dan kelasnya itu dalam seminggu kita usahakan sering, tapi ya paling tidak 2 atau 3 pertemuan dalam seminggu sampai waktu nanti banyak guru yang bisa membantu. Untuk saat ini baru 2 calon, 1 guru yang memang sudah deal, 1 calon guru Bang Ali insya Allah ya. Beliau juga alumni akademisi yang mursyid ya kalau guru yang jelas kalau dalam bahasa mengaji ya. Nah, jadi teman-teman, kapasitas guru yang ada di tempat saya insya Allah dan tidak dipungut biaya. Kecuali kalian order rendang baru pakai biaya ya. Ya silakan kalau mau bergabung ambil nomor di bio-nya, bio saya ya, boleh gratis. Gendang telinga Neflos nih tajam banget. Tadi yang dari UIN itu Ustadz atau Ustazah? Ustazah. Wah, diralat lah. Ustazah. Aduh. Mentang-mentang aku baru belajar bahasa Arab, Bang Nepos jangan kayak gitulah. Tunggu dulu, orangnya mana? Tunggulah dulu, dia ngambil jilbab dulu, Jul. Oh iya, jadi ada yang menginformasikan lewat Japri WA, memang beliau serius mau belajar Islam dan mau syahadat. Teman kerjanya. Ya, silakan yang mau belajar mengaji, untuk para mualaf atau orang-orang yang sudah bukan mualaf tapi muslim mungkin ya ingin memperbaiki lagi makhraj huruf, memperbaiki tajwidnya biar ketika menghafal itu benar-benar fasih ya. Kemudian ketika bacaan sholat Al-Fatihah itu benar-benar sesuai dengan kaidahnya dan diterima sholatnya. Silahkan sama-sama kita belajar ya. Saya ketua kelas, bukan saya ngajar ya. Sesat kalian nanti kalau aku yang ngajar. Boleh nggak ini deh Apa, Bang? si Petro diundang belajar mengaji? Gimana ya Bang ya, itu kan belajar mengaji itu kan untuk orang yang sudah bersunat dan disucikan gitu. Oh iya. Gimana coba kalau si Petro? Ini pandai kali promosi Gurunda. Kalau jadi misionaris bahaya nih Uniripa Gurunda. Banyak yang kayaknya nih. Udah nih. Siapa yang mau memurtadkan Unirifa kok? Framing katanya memurtadkan aku, tapi janjinya harus 3 pajero, 2 rumah, pekerjaan tetap, gaji minimal 15 juta sebulan. Nggak apa-apa. Ada yang Murah sanggup? kok, nggak mahal. Silakan teman-teman. Efeknya lumayan nih Unirifa. Soalnya gimana coba? Masa di dunianya nggak ada apa-apa, nggak ada kenikmatan, tiba-tiba di dunia tetap susah kalau udah jadi Kristen? Nggak mau lah. Sekalian aja lah, harta benda kan kalau mau ada yang membaptis. Nah, ayo. Hati-hati juga Unirifa ini bentar lagi digoreng nih. Iya ya, alah biasa lah. Kasih konten buat Kristen kan nggak apa-apa, biar makan mereka. Oke, ini kita masih nunggu ya, lagi nyari jilbab. Sebenarnya ya yang penting ada kain aja dulu. Iya, yang penting ada kain nutup dulu sih.
Enggak, Mbak Rizka itu nyari jilbab belanja dulu tuh cuman. Iya, aku takutnya itu tadi nggak dijelasin. Beli baju gamis pula dia dulu kan. Iya, kalau belanja lama juga 2 hari tuh nunggunya. Iya sih. Ya mungkin ini sih, mungkin ada yang tahu nomornya? Bicana katanya. Mikana. Mikana. Kasihan loh Mikana, gara-gara debat sama Bang Zuma, sekarang dia dibully sama teman-teman Kristen sendiri loh. Bulinya gimana bang? Ya dibilang ini lawannya sesat, jadi nggak bisa lawan Bang Zuma. Disalahkan lagi karena Wanes. Alhamdulillah udah balik. Udah bisa open cam, Rizka? Olah, bentar kak, mau wudhu dulu. Tahu nggak dia nih? Ada teman yang belajarin kak. Oh ada teman, mantap. Iya, bentar kak ya. Ah, ini mestinya Dewa yang ngajarin ini. Telat Dewa. Oh. Besarkan yang mau syahadat, Dek. Dibesarkan layarnya. Ini layarnya Bang Dewa bisa dikecilin lagi nggak Bang Jul? Buang aja kalau bisa, buang aja nggak apa-apa, buang. Kasihan Bang, kasihan loh Bang Dewa. Bang Dewa tuh sampai tahu apa? Ya, dia nanya gua, Bang, inilah bantuinlah mau ke tempat Mak Erot. Gue bilang kenapa Bang? Iya soalnya gua mau pipis, mau pakai kaca pembesar nyari dulu. Jadi dia bukan niat yang aneh-aneh, cuman supaya kalau pipis gampang. Karena kalau sekarang dia mau pipis tuh nyari dulu, kasihan dia capek. Pakai pinset dulu tuh nyari ya. Betul nggak Bang Dewa? Nyari pakai pinset. Enggak, aku mau kasih info ya. Ternyata Ma'erot itu berasal dari bahasa Ibrani. Jadi Erot itu artinya buah. Jadi kalau Ma'erot berarti mak buah. Bahasa Ibrani itu Erot, buah. Oh, serius? Ya, serius. Erot itu artinya buah dalam bahasa Ibrani. Ya itu kan yang ngasih nama Ma'erot itu Filipus, unik. Oh, Filipus lagi ya kena. Itu Bang Jul, itu Pak Hendra kayaknya mau naik. Nggak apa-apa Dewa yang turun, Dewa saksiin di bawah nggak masalah gitu kan. Yang penting Dewa ikut menyaksikan saja. Pak Hendra tolong kirim permintaan Pak Hendra kalau misalkan mau naik. Dewa insya Allah nanti jam 8 ada yang mau syahadat atas nama Hanoman Project atau Mas Rio namanya ya. Mudah-mudahan saja kita doakan. Kita doakan. Barusan Dewa ngobrol sama dia kurang lebih 2 jam. 2 jam menanyakan soal Islam dan alhamdulillah dia sudah mengakui kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Itu jadi yang Nabi Isa alaihissalam itu gimana Bang Dewa? Belum, sampai sekarang ditunggu sama Dewa. Nanti mudah-mudahan jam 8 ya, jam 8 mau itu bersahadatnya di Komal Bang Jul pun nggak masalah, mau di sini nggak masalah bagi Dewa. Mau di mana saja. Tapi Mas Rio pengennya itu diskusi sama Dewa dulu berdua kayak tadi gitu, kayak tadi. Nggak apa-apa. Diskusi dulu nanti kan? jadi bukan di kamar berdua kan? Jangan lah kalau Dewa kenapa jadi berubah pikiran ini? Emang perempuan udah nggak ini lagi? Ini mestinya yang ngajarin Dewa ini, Bang Jul telat ininya, telat apa? Telat ngundangnya ini. Udah belum, udah 1000 belum Rizka itu guys? 500 udah bisa kok sekarang. Mbak Rizka kalau nggak ada hijab, kalau nggak ada hijab, Bang Rizka cari ini aja warteg, kan ada gorden tuh, gorden warteg. Pakai itu nggak apa-apa, sementara. Sibuk kali Dewa ini. Dia mau Bang, kenapa sih Bang? Ini mau usaha dikit nggak boleh. Diam dulu. Bang Dewa ntar undang Mikana Bang Dewa. Diundang Mikana ntar pas waktu syahadat Mikana diundang. Siap. Bosku yang di bawah, makasih banyak bosku. Ya gimana Bang Indra? Bang Dewa, kalau ngasih solusi itu jangan yang menimbulkan efek samping. Mungkin kalau ada kain sarung itu masih mending kalau kain sarung. Kalau horden itu kan nyucinya kan setahun sekali, gatel lah itu. Iya kan? Siap. Oke, kita masih menunggu ya teman-teman. Ya. Oh, namanya belum dirubah ya? Apa nggak bisa ngerubah nama dia? Oh iya juga. Nggak usah dirubah dulu Bang, biar orang tahu dia mu'alaf beneran. Dengan logonya itu.
Kalau logonya bulan bintang, wah ini bukan mu'alaf, memang muslimah dia. Gimana? Jadi wudhu apa mandi ini? Hah? Apa kali? Belajar. Lama nggak ngerti, mungkin salah-salah ulang-ulang dia. Ini namanya dewa aja nggak diubah-ubah nih, orang Hindu nih. Jangan begitu. Itu kan nama saya 3. Indra, salah satu dewa. Oh, Indra. Iya kan Bang Dewa ya? Indra apalagi? Betul. Bang Dewa? Juma sama Juma itu. Juma sama itu. Si Kevin Ganesha kayak mana coba? Kevin Ganesha. Iya. Aku pernah dikomplain sama orang yang masalah itu nama dia tuh. Bang itu beneran namanya Kores. Kok ada Ganesanya? Dia itu dari Hindu. Gue bilang nggak tahu. Kau tanya lah sama dia kenapa namanya gitu. Mamanya lah yang salah. Kalau Kores itu sebenarnya artinya nggak masalah. Kores itu bahasa Persia artinya raja. Enggak, nama aslinya. Oh, Kelvin Ganesha kan? Kevin Ganesha, pakai Ganesha. Dewa itu sama dengan Theos, artinya boleh dipanggil Theos. Oh iya juga ya. Nama aku Jul, aku sering tuduh-tuduh dulu. Rifayah di Putri. Kok namamu Rifayah Hudi Putri katanya? Zuma itu singkatan. Ini Ardiansah juga sama, sering juga sama Oten. Ardiansah setan permana katanya. Wah, apaan sih? Apaan? Tahu kepanjangan Suma nggak? Zulkifli M. Bojos. Bukan, tuyul. Tuyulnya tuh penuh hati, itu tuh ikhlas banget tuyulnya itu. Itu ikhlas Itu banget. Tuyulnya. Suma itu nama lengkap itu disingkat. Itu kepanjangannya Seut Uranon Markus. Nama baptisnya itu. Udah kak nilainya Z gitu. Ya nih Bang Juma, biar hubungan kita nggak putus, pinjam dulu 100 nih Bang. Ada yang minta nih. Pinjam 100. Udah nih, kayaknya udah Mbak Rizka. Mbak Rizka udah siap. Mbak Rizka sudah. Udah bisa open cam Mbak. Coba dibuka opennya Mbak. Coba opennya dibuka. Kalau ke saya nggak apa-apa manggil kakak, Mbak tapi kalau Rizka. ke Bang Dewa kakek Mbak aja Rizka. panggilnya. Mbak Rizka kan udah di sini nih, pinjam dulu 100 Mbak. Enggak, sekarang yang mualaf yang dapat 100. Bang Juma setiap ada yang mualaf ngasih pinjam 100 deh. Sekali-sekali yang muslim lah ke mualaf. Mbak Rizka pinjam dulu 100. Di Kristen, Mbak kan masih Kristen sekarang, nggak boleh nolak loh. Di Kristen Matius pasal 5 loh, 34 loh. Uni, Tidak lu tahu boleh nggak yang menolak. 100 itu? Yang kasus kemarin 100? Mana? Oh, lu nggak tahu ya? Enggak, Nah, kemarin tuh ada yang dikasih pura 100 tuh. Iya, ada yang pura-pura mau mualaf. Dikasih 100 tuh. Oh, si itu kan, yang cowok itu kan, yang dia bilang terus main-main kan Pakistan Iya. aslinya terus Cowok kita kali tuh- kalian berdua. Itu udah kering tuh air wudhunya Mbak Rizka itu. Udah kering itu. Iya, ini lagi nunggu Gila. Ini orang tua malah ngegosip, woi. Nggak boleh ngegosip di sini. Ayo. Dinda Rizka buka ininya, buka kameranya dek. Kita syahadat. Sini udah mau maghrib juga. Harus ada akses live-nya Pak. Nggak bisa. Hah? Maksudnya harus ada akses live? Oh, dia harus live dulu. Oh, belum cukup. Belum cukup pengikutnya. Udah kan? Pengikut berapa sekarang? Ada yang 500 bisa. Udah 600 lebih. 900 saja belum di Mary belum bisa cam loh karena belum live. Teman-teman, follow dulu teman-teman. Akun lama. Yuk follow semua yuk. Follow semua yuk. Katanya admin TikTok katakan harus 1000 minimal. Oh. Enggak, Bang, cuma akun baru 1000, kalau akun lama 500. Iya, itu pun Oh, harus gitu. live dulu bentar, Bang. Harus live dulu bentar Berarti baru. turun dulu, live dulu 1 menit, 2 menit, habis itu naik lagi deh. Iya, udah 2 hari lagi kalian. Tapi ini masih 600, tunggu 1000 dulu baru dia turun. Udahlah kita suruh akan ke sana dulu kan. Ini bisa kok ini. Bisa ini. Coba di follow semua. Coba di follow semua Gini, teman-teman. kalau Karena akun ada lama 1600. Gini, Nanti kalau lusa akun datang lama lagi ya. harus 1000, akun lama. Ini kan akun baru 600 nggak apa-apa, kecuali akun second. Kalau akun Enggak, second tadi nggak udah bisa. dites harus live dulu dibilang. Itu harus live dulu maksudnya yang live 30 menit itu atau cuman live bentar Enggak. dulu?
Enggak Bang Jul, dia turun dulu, keluar dari TikTok dulu, terus masuk lagi. Oh, Bisa dimatikan dulu aplikasi TikTok. Oh, udah. Nah, Dikit lagi 1K. Dikit lagi 1000. Ayo. Dibantu, teman-teman. Jangan lupa follow Nevlos. Dibantu. Kok Nevlos? Salah. Oh. Bang Zuma Dikit lagi, kenapa ya? Adik-adikmu ada masalah semua kayaknya. Bang Nevlos, saya mohon maaf izin saya ngomong ke Bang Nevlos sebentar aja. Bang Nevlos, info terbaru. Apa itu? Info terbaru. Ini tadi si PPJ itu, ya, si PPJ. Aduh. Apa lagi dia? Pipis jangkrik itu, ya pipis jangkrik itu dia bilang. Pipis jangkrik. Apa? Itu Mata Ali mana? Udah nggak pernah live lagi. Apa Bang Ali, Bang Nevlos, Bang Indra sudah tidak berani lawan Rofidoh? Ya, dia bilang gitu. Oke, siap. Prepare, Bang Indra. Prepare Aku forward. juga dapat info di grup katanya dia pura-pura jadi Bang Zuma dan akan pura-pura jadi Bang Logika katanya. Ini aku dapat info udah aku bagikan di grup tuh. Udah dari dulu kan. Ya itu Mungkin kalau anak Ustadz hasil Anwar bisa. muta hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Iya, mungkin kalau Ustadz Alwar yang nyamar jadi Bang Zuma baru bisa loh. Kalau dia mana bisa? Ayo 50 lagi, Dewa 50 juga lagi. 50 lagi teman-teman. Bang Dewa bisa, Bang Alwar, Bang 150 Alwar. lagi Ustadz Alwar teman-teman, bisa. di follow teman-teman, semuanya di follow ya, semuanya. Follow semua, gas. Tap Nah, guys. tuh. Woi, Bang Dewa udah bisa buka open cam ya? Tuh. Udah bisa open cam Bang Dewa ya? Allah Akbar. Ya, jadi aduh udah jadi nggak nafsu makan ini. Ini bacain Yasin nih. Tadi aku lagi nafsu makan. Aduh seminggu nggak makan ini. Ayo kurang 100. Kurang 50 orang. Kurang 50 orang teman-teman di follow. 50 orang lagi. Pernah makan lagi Bang Dewa. Kita ayat kursi nih. Cepat. Duh ya Allah. Bantu guys, di Oh, tap-tap iya. layar guys, tap-tap Kurang layar. 100 orang, sorry, kurang 100 orang. Biar bisa on cam guys, biar kita nggak dituduh tipu-tipu ya guys. Aku takutnya dia kena yang harus live berapa menit dulu gitu. Oh enggak, Iya. enggak pakai Kalau itu. open cam enggak Bang Jul, kalau open cam pakai. Oh ya kayak 1000 aja. Oke, siap. Ini sekarang 948. Tambahin teman-teman. Jadi Bantu lah, 1948. Ayo, kurang 1000 orang yuk. Follow lah guys. Masa 1,6 nggak nyampe? Ya betul lah guys. Oh berarti yang nonton Oten yang banyak berarti. Bang Ardi gimana kurang 1000 gimana kayak Oten aja 1 tambah 1 2. 963. Ah, udah Bang Zuma bisa mau ini. sholat maghrib. Bang Zuma mau maghrib. Udah bisa ini. Udah bisa. Ya, Rizka coba ditutup dulu TikToknya, masuk lagi. Belum, masih kurang 15. Oh, kurang 15 ya? Follow guys, cepat Woi, guys. kurang 10 orang. Bang Ayo Zuma mau cepetan. maghrib guys, bantuin guys, biar kita menyelamatkan satu jiwa, insyaallah. Kurang 10 orang. Terselamatkan. Ayo. Udah follow ya. Akun warna biru di follow. Akun warna biru. Udah Yuk. bisa. Turun silakan Rizka turun dulu ke tutup aplikasi TikToknya, buka lagi. Naik lagi ke sini. Rizka, tolong di follow. Untuk akun biru tolong dilaporin ya biar di ban. Kenapa dilaporin Bang Indra? Bang Dewa ini kita rukia aja ini. Tolong di follow ya akun semua. Kita akun semua di sini di Tolong di follow unfollow ya. Unfollow yang akunnya Nevlos ya, unfollow aja. Masa warna biru mencolok kayak gini nggak di follow coba? Oh ini nampaknya ini kampanye partai terselubung nih Bang Ardiansyah. Waduh. Kampanye. Aduh. Mencurigakan. Besok aku ganti warna merah lah. Nggak boleh bawa partai sini Bang. Ini kalau keluar Uni warna Rifa merah kenapa DP-nya ganti Uni? Kenapa? Iya itu aktualisasi diri itu namanya itu. Set. Red flag. Jadi maksudnya Bariska datang lagi kapan lusa gitu. Kan aku bilang pokoknya susah kalau ada Nevlos. Udah.
Siap. Coba kita tes, bisa buka nggak? Bisa lah. Coba udah dibuka. udah bisa suruh. Mbak Diska. Udah bisa. Coba dikecilin, Mas. Digedein, Mas. Ya, silakan Mbak Diska di open cam. Musyriknya mana musyrik? Tar dulu. Si Woi katanya HP-nya mau ada, bersyahadat, tapi saranku jangan Woi, HP-nya- nggak usah lah Woi. HP-nya ada kamera depannya kan, Mbak Diska? Mbak Diska. Iya, Mbak Rizka. Wih, Masya Allah. Allahu senang liatnya ya. Akbar. Masya Allah. Kok aku yang senang Ini- liatnya ya. Jilbabnya kok mirip taplak meja ini, Mbak Rizka. Udah jangan gitu kan Wih, Sarung. keren ini. Kayak sarung. Jangan gitu, Bang Dewa. Jangan gitu ah. Ayo langsung. Jahat kali nih. Ayo open cam semua, open cam semua. Open cam semua. Itu jilbab dibuat langsung jadi tuh ah. Iya, silakan Bang Cuma. Udah diam Ya, Pak. oke, langsung ya. Ikuti saya ya, Dinda Rizka ya. Bang Juma, apa tidak menanyakan dulu apakah pada saat dia mau memeluk Islam tidak ada paksaan sama sekali? Bang Udah Rizka, nggak ada, Mbak Rizka. nggak ada. Tadi udah. Tadi itu. Baik, udah. kalau misalnya seperti Ya. itu silakan. Oke, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada suaranya kan? Dah, Nggak ada suaranya. Kecil. Coba tes suaranya Rizka. Tolong tes suara dulu, tes bilang suaranya. Oh, mungkin jack HP-nya nggak masuk itu. Audionya mungkin kecabut tuh. Coba dibuka aja, nggak usah pakai headset. Tes. Ya, udah. Denger kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Iya, takbir. Allahu Akbar. Silakan adik-adik sekalian dilanjutkan. Saya izin maghrib. Dinda Neplos, tolong baca japrian saya habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ayo lo Bang Neplos, ayo lo. Mampus lo. Ditanyain tuh masalah tadi tuh. Kau juga Jul, kau juga di Japri sama Bang Juma, rasain kau. Nggak ada aku. Lagi lah ganti-gantian. Aku Si Mbak ini Uni, dia kan perempuan, sama Uni aja. Konsen dulu nih ke ini. Oh iya. Ya, Ukti, Mbak Riza, sama-sama kita belajar ya. Jadi alhamdulillah Anda lebih unggul dari saya. Kenapa? Mulai dari tadi Anda bersyahadat, maka dosa-dosa yang pernah Anda lakukan itu sudah dihapus oleh Allah, dan Anda menjadi seperti kertas putih. Nah, dan Anda yang akan mencoretnya kembali dengan tinta apa? Masya Allah, saya termasuk iri dengan Ukti, karena kita tidak tahu siapa yang lebih duluan dipanggil oleh Allah. Anda bersyukur alhamdulillah rabbil alamin telah kembali menjadi fitrah sebagaimana Allah hadirkan pertama kali ke dunia dengan fitrahnya, yaitu tidak dengan dosa, karena Islam tidak ada mengenal dosa waris. Maka Anda kembali fitrahnya sebagai seorang muslimah. Nah, mungkin terkait tentang
seperti yang saya sampaikan, untuk pembelajaran lebih lanjut teman-teman para mualaf, saya membuka kelas untuk membaca Al-Quran. Kemudian mungkin nanti kita akan ajarkan bagaimana juga fikih-fikih wanita di dalam Islam, karena dalam Islam itu ada fikih tentang wanita. Ada nanti masa menstruasi, apakah sholatnya seperti apa, wudhunya perempuan sama saja, tetapi ada yang lebih bagaimana perempuan seharusnya ketika berwudhu, mandi junub, mandi dari setelah hadas besar, itu Anda wajib mempelajarinya, sebagaimana saya juga wajib mempelajarinya. Maka nanti karena saya ada di sini bersama dengan Ukti, sama-sama kita belajar. Silakan nanti japri saya, di japri saya, lalu nanti saya akan masukkan di kelas MOW ya, Majelis Muslim One Way ya. Kita bersatu dalam belajar, dan insya Allah saya akan mengupayakan menghadirkan ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang berkompeten untuk tempat Anda bertanya ya. Dan setelah itu tolong dibantu untuk berdoa. Dapat Sugi mungkin atau Bang Indra di sini atau siapapun, tolong kita baca doa dulu setelah saudari kita kembali ke fitrahnya sebagai muslimah. Baik, untuk menuntun doa silakan Pak Desugi. Sebelumnya Ukti Rizka kalau butuh Al-Quran dan kitab Tauhid, DM ke saya ya, insya Allah nanti saya kirim. DM ke saya alamatnya, nanti saya langsung kirim ya, hari ini juga. Silakan Pak Desugi. Assalamualaikum Pak Sugi. Assalamualaikum Pak De. Kerja Pak De. Assalamualaikum Pak De. Jangan setengah-setengah. Sugi Kristologi. Oh ternyata saya udah di atas ya. Nggak terasa, saya nggak tahu kalau di atas udah. Pak De Sugi silakan dituntun doa Pak De. Oke, terima kasih. Bentar, saya aktifkan dulu apanya. Oke. Subhanallah, alhamdulillah. Setelah kita terjun di TikTok, ternyata banyak sekali rekan-rekan kita dari seberang, yaitu yang beragama Kristen, menyatakan diri menjadi seorang muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Subhanallah, hampir tiap hari kita mencadatkan dua orang, lama-lama Kristen punah. Oke saudaraku sekalian, untuk menyambut kegembiraan atas mualafnya saudara-saudara kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syamana warku'anna wa sujudana wa qudana wa tadru'anna wa khashu'anna wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Allah ya Rabb, Tuhan kami, tempat kami menyembah dan tempat kami mohon pertolongan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada kita semua yang selalu bergelut dengan orang-orang kafir yang terus menghujatmu ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, melalui lisan-lisan kami banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berjuang di dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menjadi asbab maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang menguasai hati kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman ini di dalam hati kami hingga akhir hayat kami ya Allah.
Ya Allah, kami tidak sanggup hidup tanpa iman. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Iman begitu berharga bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tempat kami bermohon dan tempat kami memuja. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berhak kami sembah, ya Allah. Tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah atas hidayah yang Kau berikan kepada saudara kami. Semoga kekal selalu di dalam hatinya. Ya Allah, kuatkanlah saudara kami yang baru saja mu'alaf. Kuatkanlah hatinya ya Allah. Kuatkanlah imannya ya Allah, sehingga mampu menjalani ujian-ujian yang akan Kau berikan kepadanya ya Allah. Ya Allah, tempat kami berlindung dan mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Jul, diambil alih lagi. Oh, Bang Jul mungkin lagi jauh dari perangkat. Uniri Pak, monitor. Ya. Jadi gini Ukti, supaya lebih afdol maksudnya ya, di mute sebentar saudariku, di mute dulu Rizka. Sebenarnya gini, supaya lebih afdol, Uni sarankan supaya Rizka bergabung atau berada di bawah naungan yayasankah atau lembaga yang memang selama ini menaungi atau memberikan informasi dan edukasi, juga mungkin saja jika diperlukan diantaranya bantuan di lembaga-lembaga mu'alaf. Pertama, ada koordinasi yang baik nanti antara Ukti dan pihak-pihak muslim yang memang mendedikasikan kehidupannya untuk memperhatikan para mu'alaf. Nanti bergabunglah, boleh nanti lewat kontaknya Bang Zuma, kontak saya juga boleh, atau di DM ke Julius atau siapapun yang ada di Komal ini, silahkan. Nanti akan dimasukkan ke grup, misalkannya grup para mu'alaf kah mungkin, atau kalau di grup saya nanti akan masuk di grup belajar mengaji bersama. Apapun nanti informasi yang Ukti alami bisa kita ketahui. Begitupun nanti jikalau suatu saat kami mengadakan sesuatu yang bermanfaat untuk para mu'alaf, nah Ukti juga mendapatkan informasinya. Nah jadi jangan lupa untuk berjamaah. Dalam Islam itu kita harus berjamaah. Nah, jadi itu aja mungkin dari Uni ya. Kalau untuk membaca Al-Quran sudah bisa, sudah pernah mencoba belum, belajar atau lihat atau bagaimana? Sudah pernah membaca belum, Rizka? Kalau untuk membaca belum sih Uni, cuma ya, sudah pernah lihat. Ya, jadi insya Allah ada kelas yang gratis ya, tidak dipungut biaya, hanya siapkan kuota dengan wifi di kelas online dan tidak, maksudnya waktunya itu mengikuti waktu gurunya nanti, tapi biasanya insya Allah tuh after isya lah, after isya nanti kita akan adakan kelas belajar membaca, pengenalan dari nol, mulai dari apa itu huruf hijaiyah, nanti tempat keluarnya seperti apa, sifat-sifat huruf hijaiyah. Nanti kita akan ajarkan Rizka bagaimana cara membaca Al-Quran, dan goalnya nanti akan diajarkan juga menghafalkan beberapa surat-surat pendek, sehingga nanti ketika sudah bisa sholat, sudah belajar sholat, tidak lagi pakai pegang buku panduan, tetapi sudah menghafalkan sendiri surat-surat pendek itu, dan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan Rizka sendiri ketika sudah bersama dengan surat-surat pendek itu. Mungkin begitu dari Uni. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin Dewa. Baik, Dewa dulu. Sebelum Dewa izin live pamit. Makasih banyak ya Mbak Rizka sudah kembali kepada hijrah, kepada apa? Kembali ke hijrah, kembali kepada fitrahnya. Mudah-mudahan Dewa doakan selalu istiqomah buat Mbak Rizka ya, Mbak ya. Dan terus Mbak, berkawanlah sama sesama muslim, berkawan sama sesama umat muslim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu ada 3. Yang pertama
Allah menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai saudara. Siapa dia? Tentu kawan seiman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk untuk kita hindari. Contohnya apa? Babi. Itu wajib kita hindari ketika Bariska itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, Allah menciptakan makhluk itu untuk kita musuhi. Siapa dia? Jelas itu adalah iblis laknatullah atau dajjal. Nah, ketika Bariska mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya adalah sholat. Belajar yang namanya sholat. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan arah. Umat muslim yang tidak melaksanakan sholat, jelas dia akan kehilangan arah. Arah kita jelas, kiblat kita jelas. Kemana? Ke Ka'bah. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah yang namanya kehilangan arah. Arah kita adalah ke situ. Dan Dewa berapa kali ya mengatakan ya, ketika Bariska memeluk ajaran agama Islam, belajar kisah inspirasi dari sholat taraweh. Sholat taraweh bukan dinilai siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Bukan seperti seorang Mahadewa yang jelas datang dari lahir. Bukan seperti Uniripa. Bukan seperti juga Bakian Santang yang datang dari awal. Dan bukan juga seperti Julius ataupun seperti Bariska yang datang dari tengah-tengah. Tetapi sholat taraweh itu menandakan siapa yang sanggup bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Insya Allah Dewa selalu doakan semoga selalu istiqomah. Itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak. Dan kepada Pak Hendra, kepada semua I Am Black dan semuanya My Boss yang sudah mendukung kami, mensupport kami, dan insya Allah antum-antum Dewa doakan antum-antum adalah kekasih-kekasihnya Allah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Sang Dewa, makasih banyak. Dewa ini dendam sama saya, nama saya nggak disebut sama sekali. lupa mana ya, baik. Ini ya mungkin Bang Indra ya, giliran Bang Indra, mungkin aturan apa aja yang harus dilakukan setelah orang melakukan syahadat ya masuk Islam. Aturan-aturannya seperti apa? Silakan Bang Indra. Ya, sebelum saya sedikit lah menambahkan ya, tapi saya kaget karena biasanya kalau Bang Dewa yang ngomong itu pasti belakangannya lawak, tapi tadi tidak, alhamdulillah ya. Ya untuk mu'alaf itu apa ya? Ya dia sudah Islam, sudah masuk Islam. Berarti dia harus sepenuhnya menjalankan syariat Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Itu yang pertama. Nah kemudian jangan hanya ini Mbak ya, mu'alafnya itu ketika di TikTok saja, tetapi di dunia nyata harus benar-benar mu'alaf. Ya artinya walaupun ada ranah belajar mengaji atau ceramah Islam di TikTok, tetapi salah satu kewajiban dari seorang muslim dan muslimah adalah bertalkin. Bertalaki. Bertalaki itu artinya bertemu langsung dengan guru agama. Itu Mbak. Jadi apa? Bertalaki, bertemu langsung dengan guru agama. Jadi Mbak Rizka ini iya, nanti bertemu dengan dihubungi teman-temannya yang muslimah. Di situ tanya, Mbak kalau ada pengajian tolong saya diajak ya, terus saya tolong diajarkan ngaji, guru ngajinya siapa, ustazahnya siapa gitu. Itu namanya bertalaki, artinya berjumpa langsung dengan guru. Itu salah satu kewajiban daripada seorang muslim dan muslimah. Jadi jangan sudah bermu'alaf terus oh enggak, ustaz saya sudah ada kok di TikTok, jadi nggak usah ngaji beneran. Itu salah. Jadi tetap yang lebih utama adalah bertalaki, artinya berjumpanya murid dengan guru secara langsung, kurang lebihnya gitu Mbak. Karena dengan cara yang seperti ini, maka akan diajarkan dengan sempurna. Kalau misalkan wudhu, sholat, itu nggak bisa sempurna pengajarannya, karena itu praktek kan. Jadi harus langsung dengan gurunya langsung, sehingga gurunya memperkenalkan ini kalau wudhu yang dibaca ini, posisinya begini, yang dibasuh apa saja, rukun-rukunnya, kalau sholat ngapain aja gitu Mbak. Jadi kurang lebihnya nanti Mbak Rizka atau Nona Rizka ini nanti bertalaki atau berjumpa langsung dengan guru yang terdekat dari tempat tinggalnya Mbak Rizka. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Mbak Rizka ini jangan putus hubungan dengan orang tua atau dengan keluarga. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, perintah Allah yang nomor satu, yang paling utama, yang pahalanya besar dan
pintu surga dibuka dari sini, yaitu apa? Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu menyembah Allah satu-satunya dan tidak mengadakan sekutu baginya. Itu yang utama, hukum yang paling utama. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan bersikap baiklah kepada kedua orang tua. Jadi Islam itu tidak hanya memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, tetapi yang kedua setelah itu, yang terbaik adalah wabil walidaini ihsana. Artinya kepada kedua orang tuamu bersikaplah sebaik mungkin. Ya, bersikaplah sebaik mungkin. Wadil kurba, setelah itu siapa? Dan kerabat. Kurba itu kerabat. Dari kata koroba, yang terdekat. Selain orang tua, siapa yang terdekat? Saudaranya Mbak Rizka, atau saudarinya, ya kan? Atau mungkin bibinya, atau pamannya. Itu juga disuruh berbuat baik. Jadi bukan berarti ketika Mbak Rizka masuk Islam, langsung orang tuanya, bibinya, neneknya, kakeknya, iparnya ditinggal. Itu salah itu. Justru ketika masuk Islam, semakin baik kepada mereka. Ya kan? Wadil kurba wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Mungkin dari antara keluarganya Mbak Rizka ada yang anak-anak itu belum dewasa ya, dan bapaknya sudah meninggal, maka berlakulah baik kepada mereka. Wal yatama, setelah itu di luar keluarga apa? Wal masakin, dan orang-orang yang miskin, ya kan? Dan seterusnya. Nah, artinya apa? Mbak Rizka tetap harus berislam secara keseluruhan, menyembah Allah satu-satunya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan keluarga. Dan ternyata dengan cara yang seperti ini, ketika seorang masuk Islam tambah lebih baik lagi dari sebelum masuk Islam. Ternyata dengan jalan seperti ini banyak yang akhirnya bapaknya ikut Islam, ibunya ikut Islam, kakaknya ikut Islam, adiknya ikut Islam, bibinya ikut Islam, keponakannya ikut Islam, neneknya ikut Islam, kakeknya ikut Islam. Itu ada gara-gara seperti ini. Jadi tetap tinggal di rumah, jangan menjauh dari mereka, terkecuali mereka melakukan memaksa atau melakukan penganiayaan, itu lain. Tapi selama masih baik, tinggallah di rumah. Nah, tetapi ada batasannya, yaitu walaupun tinggal di rumah, tetapi ada batasan. Misalkan mereka memakan yang haram, maka Rizka kan tidak boleh, ya kan? Maka dihindari. Kemudian apabila ada Al-Quran, sampaikan kepada mereka bahwa Al-Quran ini tempatnya tidak boleh sampai terkenal misalkan hewan yang najis. Itu sampaikan saja kepada mereka biar saling mengerti. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Itulah pentingnya daripada bertalaki, bertemu langsung dengan guru, karena Mbak Rizka akan tahu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Semoga hal ini menjadi berkah. Dan tadi saya dengar bapaknya dulu seorang muslim tapi menjadi murtad karena ikut ibunya Mbak Rizka. Semoga ini adalah pertanda dari Allah bahwasanya bapak akan kembali kepada muslim, ibu akan mu'alaf, dan keluarga besar Mbak Rizka semoga mu'alaf semua dari dimulai dari Mbak Rizka. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Rizka. Mungkin terlalu panjang ya, mohon maaf ya. Baik. Jazakallahu khairan, makasih banyak Bang Indra. Ini Gurunda masih sholat ya? Gurunda Juma masih sholat. Ini sertifikat mu'alafnya API udah ngeluarin belum? Untuk sertifikat mu'alafnya atau masih MMCI? Ustaz Sugi silakan ditambahin. Habis ini jangan lupa ya Mbak Rizka untuk mandi besar ya. Oke. Baik. Ya silakan. Bang Selesai ini kita akan buka praktek untuk OTN lagi ya, bagi OTN yang mau mengenal Nabi Isa alaihissalam, silakan naik. Ini Mbak Rizka gimana? Udah selesai, Bang Jul? Coba tanya aja, soalnya kan beliau juga punya aktivitas kan, yang penting DM-nya aja. Betul, Mbak Rizka nanti DM ke saya ya untuk alamatnya, nanti saya kirimin Al-Quran sama kitab Tauhid ya. Adanya ini. Nah, baik Bang. Kalau bisa sama foto KTP-nya nanti dibikinin sertifikat mu'alaf. Tapi saya mau tanya dulu ke Gurunda, ini gurunya masih ini, apa masih MMCI atau udah API udah ngeluarin sertifikat mu'alafnya? Ya silakan Mbak Rizka kalau mau keluarin sertifikat mualaf ya. Oh enggak ya? Keluar ya Mas Sugi. Ya makanya saya nanya dulu. Coba kita tarik ketumnya dulu, mana ketumnya nih?
biar nggak kemana-mana di sini kan mualafnya. Mbak Rizka silakan kalau mau turun, kalau mau mandi besar dulu silakan Mbak Rizka. Apa ada yang mau ditanyain? Masih ada yang mau ditanyain nggak? Minta doanya dulu Pak. Fatia tadi naik mau Buat adek Rizka, abang juga minta doanya biar ibu bapak saya juga masuk Islam gitu. Sama-sama ini ya, Sabri. berjuang. Iya Ini baru, apa Uni DM tadi besok kalau memang punya waktu masuk di kelas bacaan Al-Qur'an nanti buat berkumpulnya kita juga di situ. Kalau ada apa-apa kan bisa diketahui gitu. Grupnya yang mana Uni? Nanti DM Uni dulu biar Uni yang masukkan nanti ke grupnya nanti. Udah Rizka di juga DM ya. tadi. Oh, udah oke. Iya. Rizka juga Uni follow ini ya. Udah Uni follow. Tolong Uni di follow nanti biar Uni masukkan ke grup belajar membaca Al-Qur'an. Itu yang paling penting. Baik Uni. Iya. Siap Uni, siap, semangat semua. Alhamdulillah perjuangan. Gak sia-sia dakwah tiap hari ya. Subhanallah. Alhamdulillah sabar, luar biasa. Istiqomah ya sabar. Doakan Uni juga bisa istiqomah ya, Dek. Kalau di Sunda itu istiqomah itu istri kolot di imah nih. Ya, ini sabar ini salah satu saudara kita yang juga baru bersyahadat dan perjuangannya cukup luar biasa juga ya. Tapi sabar satu pesan Uni tetap sama. Pentingkan dulu untuk memperdalam Islam dulu. Boleh ikut diskusi tapi ingat jangan memaksakan kalau memang kita tidak mengerti menjawab karena Islam itu mengatur hal itu. Ya, serahkan segala sesuatu kepada mereka yang memang sudah ahli dalam hal itu dan tetaplah terus untuk menggali betapa dalamnya ilmu Islam itu yang lebih penting buat sabar. Itu Sabri. Iya. Makanya saya ganti fotonya sama namanya itu di report melulu nggak bisa like gitu nih. Oke, makasih ya Uni ya semuanya. Saya pamit turun sholat siap, maghrib. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Rizka silakan kalau mau turun silakan. Kalau mau mandi dulu silakan. Baik Uni Bang, semuanya terima kasih banyak. Sama-sama. Bantuannya. Rizka turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.